Bab 621, Sekelompok Cewek yang Terkejut. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Bas, saat ini, Lin Fan sedang duduk di bangku yang diukir dari sepotong batu. Dia memegang garpu logam di tangannya yang dibuatnya dengan santai. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa garpu logam yang dibuat dari beberapa potong logam ini sebenarnya adalah senjata manusia kelas tertinggi. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dia bayangkan. Sepertinya keterampilan membuat senjatanya semakin kuat seiring waktu. Pada saat ini di atas api unggun, beberapa potong daging naga sedang dipanggang hingga berwarna coklat keemasan yang indah. Dilihat dari tampilannya, daging itu memang tampak sangat lezat. Sementara Lin Fan menunggu dagingnya matang, dia mengulurkan jari-jarinya dengan bosan dan menusuk darah naga yang tumpah di lantai, yang sekarang berubah menjadi sungai kecil. Ding, selamat telah menemukan darah naga. Menyerap, ding, Eternal God Body Experience Point plus 1. Ding, Eternal God Body Experience Point plus 1. Astaga, poin pengalaman kecil ini, itu cukup sampah, bukan? Lin Fan benar-benar meremehkan ini dan menarik kembali jarinya. Berdasarkan buku-buku yang telah dibacanya di perpustakaan, darah naga adalah tonik yang dapat menyehatkan tubuh seseorang dengan segala macam efek mistis. Jika seseorang mandi di kolam darah naga, mereka pasti akan dapat memperkuat tubuh mereka. Bahkan, potensi bawaan mereka mungkin meningkat melalui itu. Lin Fan menggelengkan kepalanya. Sepertinya buku-buku itu telah benar-benar melebih-lebihkan efek darah naga. Memikirkan bahwa itu benar-benar sampah sekarang setelah dia menemukannya secara pribadi. Ini cukup mengecewakan sejujurnya. Darah naga ini yang sangat dihargai oleh makhluk dari ribuan ras dikesampingkan oleh Lin Fan begitu saja dan dibuang ke alam yang tidak berguna. Injak. Tiba-tiba, Lin Fan menyadari bahwa ada segerombolan makhluk hidup yang sedang berlari ke arahnya. Divine Celestial Level 1, True State. Desolate Celestial Full Cultivate State. Azure Celestial Upper Level, ... Sangat lemah. Lin Fan menggelengkan kepalanya dan tidak khawatir sedikitpun. Selama mereka tidak mengganggunya, dia tidak akan peduli sama sekali. Pada saat ini, aroma lezat tercium di wajah Lin Fan. Sudah lama sekali dia tidak makan sesuatu. Karena itu, nafsu makannya benar-benar tak tertahankan saat ini. Pada saat ini, di suatu tempat yang tidak terlalu jauh, sekelompok sosok sedang meraba-raba dengan sangat cepat. Mereka tampak panik, seolah-olah mereka bersembunyi dari sesuatu. Makhluk-makhluk ras kuno itu, bagaimana jika mereka menemukan kita? Kakak-kakak, kita harus bergegas. Kita benar-benar tidak boleh membiarkan makhluk-makhluk ras kuno itu mengejar kita. Kalau tidak, hasil kita pasti akan menjadi bencana. Sialan, aku benci ini. Aku benci kenyataan bahwa aku ini lemah dan tidak mampu melindungi semua orang. Kelompok tokoh ini terdiri dari para wanita. Masing-masing dari mereka sangat menawan dalam penampilan, benar-benar menakjubkan. Setiap gerakan dan tindakan yang mereka lakukan cukup untuk merayu hati setiap makhluk hidup di dunia ini. Di antara kelompok wanita ini, ada seorang murid wanita tertentu yang paling cantik dari semuanya. Kekuatannya juga yang terkuat di antara mereka, mungkin pemimpin mereka. Namun, pada saat ini, sarafnya hampir hancur saat dia menundukkan kepalanya dari waktu ke waktu. Dia tahu betapa mengerikan konsekuensinya jika mereka tertangkap oleh makhluk-makhluk ras kuno itu. Mereka tidak hanya akan diinjak-injak oleh makhluk-makhluk ras kuno itu, mereka juga akan dimangsa pada akhirnya. Hai gadis-gadis, apakah kalian mencium aroma yang menggoda ini? Tiba-tiba, seorang gadis dengan sepasang mata tajam berbicara pada saat ini. Ziyun, saat seperti apa ini bagimu untuk masih memikirkan makanan? Gadis terkuat itu langsung menceramahinya. Tidak disangka Ziyun masih memikirkan makanan lezat di saat kritis ini. Aku juga menciumnya. Benar sekali, aroma ini benar-benar terlalu lezat. Pada saat ini, sekelompok wanita yang sedang dikejar-kejar itu saling bertukar pandang. Mereka tidak tahu dari mana aroma ini berasal. Kakak Piao-Piao. Coba lihat ke sana, ada seseorang di sana. Ziyun dengan tatapan tajam menunjuk ke kejauhan dengan jari-jarinya yang lembut. Piao-Piao mengalihkan pandangannya. Memang, ada seorang pria yang duduk di sana di kejauhan. Lin Fan menoleh dan melihat gadis-gadis yang mendekat ini. Matanya bersinar dengan kilatan aneh.
Apa yang dilakukan sekelompok wanita cantik di hutan yang berbahaya seperti itu? Lin Fan meraih sepotong daging naga dan mengunyahnya perlahan. Ia kemudian melihat ke arah kerumunan dan tersenyum. Ada sekelompok makhluk ras kuno yang mengejar kita. Sebaiknya kalian cepat-cepat lari juga. Meskipun Piao Piao tidak tahu siapa orang ini, ia dapat mengatakan bahwa orang ini seharusnya adalah makhluk dari ribuan ras berdasarkan penampilannya, oleh karena itu ia mengingatkannya dengan hati-hati. Oh, begitu. Ngomong-ngomong, apakah kalian ingin makan daging naga? Lin Fan menjawab dengan acuh tak acuh. Saat Piao Piao mendengar ini, wajahnya berubah. Dia kemudian menggertakkan giginya dan tidak menjawab. Bagaimanapun, dia telah mengatakan apa yang harus dia katakan. Karena orang ini tidak mau mendengarkan, maka dia tidak bisa menyalahkan mereka jika sesuatu terjadi padanya. Namun, tepat pada saat ini, apa yang tidak diharapkan Piao Piao adalah bahwa adiknya Zi Yun akan berhenti dan berdiri di hadapan pria ini. Aku akan memakannya. Melihat gadis di hadapannya ini, Lin Fan tersenyum. Sungguh gadis yang pintar, Zi Yun. Apa yang kamu lakukan? Piao Piao berteriak dengan nada panik. Kakak, naga raksasa di depanmu itu terlalu menakutkan. Aku takut. Aku tidak berani mendekat. Zi Yun menjawab dengan nada yang mengandung sedikit petunjuk tentang sesuatu. Naga raksasa apa? Piao Piao tertegun, tidak mengerti apa yang dibicarakan Zi Yun. Namun, ketika dia menoleh dan melihat ke depannya, dia langsung tercengang. Ada bangkai raksasa naga kolosal yang terbelah menjadi beberapa bagian tergeletak di sana. Kepala naga kolosal yang jahat itu sangat mengesankan. Bahkan jika sekarang sudah mati, aura yang terpancar darinya sangat menghancurkan. Apakah ini benar-benar naga kolosal? Lalu apa ini? Piao Piao menatap daging panggang di tangan pria itu dengan tatapan kosong. Kalian sepertinya sangat lelah karena berlari sekarang. Bagaimana kalau datang untuk menikmati daging? Itu akan membantu kalian mengisi ulang energi kalian. Lin Fan menyeringai. Meskipun dia tidak tahu siapa mereka, mereka adalah makhluk dari ribuan ras juga. Karena dia ada di sini, dia mungkin juga memberi mereka sedikit bantuan. Semua cewek ini tercengang satu persatu. Setelah itu, mereka berjalan perlahan seperti gadis pertama. Halo, Piao Piao datang ke hadapan Lin Fan. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Halo, Lin Fan tersenyum santai, oh, silakan duduk dimanapun yang kalian suka. Setelah itu, seolah-olah mereka belum bereaksi terhadap fakta ini, sekelompok orang mengelilingi api unggun dan duduk. Tidak apa-apa, makanlah dengan lahap. Jika makhluk ras kuno mengejar, biarkan saja mereka. Tidak perlu segugup ini. Lin Fan tersenyum. Lin Fan adalah seorang pria. Meskipun dia selalu suci, bagaimana mungkin dia membiarkan sekelompok gadis cantik ini ditakuti oleh sekelompok makhluk ras kuno? Itu akan membuat mereka kehilangan semua estetika mereka sepenuhnya. Ya, kami tidak gugup. Zi Yun cukup bersemangat saat tatapannya menyapu sekeliling. Dia sudah menyadari bahwa itu adalah naga kolosal biru sejati di sana. Lebih jauh, yang mengejutkan adalah darah naga itu terbuang sia-sia di tanah. Semua tanaman dan rumput yang tersentuh oleh darah naga itu sudah mulai berubah, dan sekarang jauh lebih subur daripada tanaman dan rumput di dekatnya yang belum menerima nutrisi dari darah naga. Bahkan, mereka hampir bisa menjadi rumput roh obat sekarang. Ayo, makanlah sepotong daging naga. Lin Fan menyerahkan sepotong daging. Terima kasih. Meskipun Zi Yun masih tenggelam dalam keadaan diburu, dia sudah sedikit tenang sekarang. Namun, ketika dia menyentuh garpu logam di tangannya, dia tersentak kaget. Ini, Zi Yun menatap Lin Fan dengan wajah yang sangat tercengang. Dia kemudian menatap garpu logam di tangannya dengan ekspresi kaku, tidak dapat mempercayai semua yang ada di depan matanya. Meskipun Piao Piao tahu apa yang direncanakan adik perempuannya, dia tetap cukup gugup. Bagaimanapun, makhluk ras kuno masih tepat di belakang mereka. Meskipun pria ini misterius dan tampak cukup kuat, masih belum ada jaminan bahwa dia pasti bisa mengalahkan mereka. Tepat saat Piao Piao merenungkan masalah ini, dia terkejut mendengar seruan dari adik perempuannya. Zi Yun, ada apa denganmu? Piao Piao menatap Zi Yun, terkejut. Para wanita muda lainnya di area itu juga sama. Mereka duduk dengan gelisah, sangat ketakutan. Kakak perempuan, ini. Zi Yun memegang garpu logam di tangannya. Dia ingin mengatakan sesuatu,
tetapi tenggorokannya tercekat karena tidak percaya saat ini bab 622, berpikir bahwa ada lebih banyak poin pengalaman. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Lin Fan menatap cewek yang lincah ini dengan tatapan bingung sementara alisnya berkerut. Apakah cewek ini punya semacam masalah di kepalanya? Garpu logam ini, itu. Ziyun tidak percaya bahwa mereka akan menggunakan senjata manusia kelas tertinggi hanya untuk memanggang daging. Bukankah ini terlalu boros? Oh, itu hanya senjata manusia kelas tertinggi, bukan? Apakah kamu harus bereaksi begitu liar karenanya? Menyadari bahwa cewek itu berbicara tentang garpu logam, Lin Fan tertawa kecil dengan santai, sama sekali tidak peduli tentang hal itu. Itu hanyalah senjata manusia kelas tertinggi. Apa yang perlu dikejutkan? Namun, kalau dipikir-pikir, makhluk dari ribuan ras tidak memiliki banyak harta bersama mereka. Itu akan membuat cewek-cewek ini, yang berada di sisi yang lebih lemah, merasa sangat sulit bagi mereka untuk mendapatkan harta karun sendiri. Piao Piao tertegun saat ini dan dia mengarahkan pandangannya ke garpu logam. Tidak disangka garpu logam yang tampak biasa ini akan menjadi senjata manusia kelas tertinggi. Untuk memverifikasi fakta ini, Piao Piao menyentuhnya dengan jari-jarinya sendiri. Seketika, dia bisa merasakan gelombang energi yang mengalir melaluinya. Hais, Lin Fan mendesah tak berdaya. Sepertinya meskipun dia tidak ingin bertindak, dia masih berhasil membuat celana dalam cewek-cewek ini bergerombol secara tidak langsung. Ini benar-benar tidak terduga. Dia baru saja membuat senjata manusia kelas tertinggi ini dengan santai. Mereka bahkan bukan sesuatu yang bagus untuk memulai. Tapi, masing-masing cewek ini mengeluarkan ekspresi ingin mendapatkannya tetapi sama sekali tidak berdaya. Melihat dilema mereka, Lin Fan tidak bisa menahan tawa dalam hatinya. Daging ini enak, bukan? Setelah selesai, kalian juga boleh makan garpu logam. Lin Fan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Kata-kata ini terngiang di telinga cewek-cewek ini seolah-olah pria ini tidak peduli dengan garpu logam ini. Piao Piao, Ziyun, dan yang lainnya menatap Lin Fan dengan kaget. Mereka kemudian berusaha sekuat tenaga untuk menahan perasaan gembira ini sambil memegang garpu logam dengan tangan gemetar. Selama mereka menghabiskan dagingnya, orang ini akan memberi mereka garpu logam. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah bisa mereka bayangkan dalam hidup mereka. Ziyun membuka mulutnya dan mulai menggigit daging dengan lembut. Bagi cewek-cewek ini, tujuan terbesar mereka saat ini adalah menghabiskan semua daging. Tepat saat Ziyun memasukkan daging ke dalam mulutnya, wajahnya tiba-tiba berubah. Auranya mulai meningkat dengan mantap. Daging ini, satu-satunya hal yang ada di pikiran Ziyun saat ini adalah garpu logam. Namun, setelah menelan gigitan pertama daging naga itu, dia benar-benar tercengang. Itu karena saat dia mengunyah sepotong daging, dia menyadari jumlah kekuatan tak terbatas yang dilepaskan darinya. Saat kekuatan ini memasuki tubuhnya bersama dengan daging, mereka diubah menjadi sungai energi panjang yang mengamuk di sekujur tubuhnya. Piao Piao menatap Ziyun, yang sedang berubah saat ini, dengan heran. Tanpa ragu-ragu, dia kemudian mengunyah sepotong daging naganya. Transformasi yang terjadi persis sama dengan Ziyun. Tanpa menunggu lebih lama lagi, semua anak ayam di sekitarnya juga mengunyah daging mereka sendiri. Satu persatu, wajah mereka berubah saat mereka menunjukkan ekspresi tidak percaya. Pada saat ini, bahkan Lin Fan tercengang. Apakah anak ayam ini benar-benar memiliki masalah di kepala mereka? Bukankah ini hanya daging yang mereka makan? Apakah mereka harus mengeluarkan ekspresi seperti itu? Apakah benar-benar ada kebutuhan untuk ini? Meskipun Lin Fan adalah makhluk surgawi tingkat 4, makhluk abadi, kekuatan di dalam tubuhnya seluas lautan yang tak terbatas. Oleh karena itu, kekuatan yang terkandung dalam daging naga ini sangat tidak berarti baginya. Namun, bagi anak-anak ayam yang lemah ini, sepotong daging naga sama saja dengan menelan ramuan dewa. Ziyun, keadaan kultivasimu, kau telah naik level. Kakak, aku telah berhasil. Mereka juga telah berhasil. Mengapa daging naga ini memiliki kekuatan yang begitu kuat? Agar daging seseorang dapat memberikan efek seperti itu, seseorang setidaknya harus menjadi makhluk surgawi tingkat 4, makhluk abadi yang kuat. Itulah satu-satunya cara agar kekuatannya dapat meresap ke setiap bagian tubuhnya seperti ini. Sekelompok besar anak ayam saling memandang dengan sembunyi-sembunyi.
masing-masing dari mereka menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ziyun menatap Lin Fan dengan sangat terkejut, sehingga kata-katanya mulai terbata-bata. Oh, kalian punya mata yang tajam untuk melihat berbagai hal. Kondisi kultivasi naga ini memang surgawi tingkat 4, kondisi abadi. Lin Fan terkekeh. Lin Fan tidak menyangka daging naga kolosal ini bisa memberi banyak kekuatan pada anak-anak ayam ini. Setelah menerima tanggapan Lin Fan, semua anak ayam benar-benar tercengang. Tidak disangka mereka bisa mencicipi daging naga kolosal surgawi tingkat 4, kondisi abadi selama bertahun-tahun hidup mereka. Ini bukan sesuatu yang pernah bisa mereka bayangkan. Seketika, sekelompok anak ayam mengalihkan pandangan mereka ke arah sungai darah yang tumpah di tanah. Mungkinkah itu darah naga dari tingkat surgawi Dewa 4, naga kolosal keadaan abadi juga? Legenda mengatakan bahwa darah ras naga raksasa binatang kuno tua mampu memperkuat konstitusi seseorang. Bahkan ada kemungkinan potensi bawaan seseorang meningkat. Ini khususnya berlaku untuk naga raksasa yang lebih kuat. Efeknya akan meningkat seiring dengan kekuatan mereka. Tepat saat para cewek ini akan menuruti keinginan mereka untuk melompat maju dan mencicipi sendiri darah naga itu, sebuah geraman terdengar dari kejauhan. Haha, tak kusangka kalian akan berhenti berlari. Nah, ini benar-benar menghemat tenaga kita. Makhluk hidup yang menggerahkan dari ras sucubus ini memang diberkati oleh surga. Masing-masing dari mereka terlihat sangat mungil dan cantik. Tidak hanya itu, tubuh mereka lembut dan aroma mereka sangat harum. Ayo, lari. Kenapa kalian tidak berlari lagi? Apakah karena kalian terlalu lelah untuk berlari? Ejekan jahat ini datang dari segala arah. Mereka tak kenal ampun dan menakutkan, membawa serta kekuatan yang membuat orang menggigil saat mendengar suara mereka. Bagi makhluk dari ribuan ras ini, ras kuno mirip dengan utusan iblis itu sendiri. Mengerikan, kejam, haus darah, tanpa sedikit pun sifat manusiawi. Ras kuno ada di sini. Saat para cewek ini mendengar suara ras kuno, mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin dan saling bertukar pandang dengan ketakutan. Makhluk ras kuno akhirnya menyusul. Jika memang demikian, itu berarti kerabat mereka pasti sudah dibunuh oleh makhluk ras kuno ini. Memikirkan hal ini membuat seluruh wajah mereka dipenuhi dengan kesedihan yang luar biasa. Lin Fan duduk di sana dengan santai dan melihat sosok-sosok yang mendekat dari kejauhan. Makhluk ras kuno bertubuh besar. Masing-masing dari mereka seperti gunung kecil milik mereka sendiri. Aura mereka bahkan lebih mengesankan dengan cara mereka berjalan. Kulit hitam pekat dan wajah mengerikan itu sangat menakutkan untuk dilihat. Beberapa makhluk yang lebih lemah dari ribuan ras bahkan bisa terkejut hingga berteriak hanya dengan melihat makhluk ras kuno ini saja. Begitu saja, beberapa ratus makhluk ras kuno muncul di hadapan kelompok Lin Fan. Tidak disangka ada makhluk hidup tambahan. Saat makhluk ras kuno melihat Lin Fan, mulutnya menyeringai kejam. Namun, dia sama sekali tidak terlalu memikirkan Lin Fan. Melihat makhluk ras kuno ini, Lin Fan juga tidak terlalu tertarik pada mereka. Keadaan kultivasi mereka tidak terlalu tinggi. Bahkan yang tertinggi di antara mereka hanya tingkat surgawi-surgawi 3, makhluk tingkat surga. Ziyun, Piao Piao. Pada saat ini, ada sebuah kandang berisi betina yang tak terhitung jumlahnya yang berada di tengah-tengah makhluk ras kuno ini. Di antara wanita-wanita ini, beberapa dari mereka sudah tua sementara yang lain masih muda. Jelas, mereka tidak berhasil melarikan diri sama sekali, dan akhirnya ditangkap oleh makhluk-makhluk ras kuno ini. Saat Ziyun dan Piao Piao mendengar suara-suara ini, wajah mereka langsung berubah saat mereka mengeluarkan ekspresi gembira. Setidaknya kerabat mereka belum dibunuh oleh makhluk-makhluk ras kuno ini. Hahaha, jangan cemas sekarang. Kalian akan dapat reuni segera. Seorang makhluk ras kuno tertawa tanpa ampun saat matanya bersinar dengan cahaya ganas. Jangan repot-repot menyelamatkan kami. Cepat dan lari. Kalian bukan tandingan makhluk-makhluk ras kuno ini. Selain itu, ada lebih banyak makhluk ras kuno di belakang. Melihat bagaimana Ziyun dan yang lainnya belum berhasil keluar, mereka dari ras sucubus yang telah dikurung mulai merasa cemas juga. Dalam kelompok ini, pemimpin makhluk ras kuno hanyalah makhluk surgawi tingkat 3, makhluk tingkat surga. Namun, di pasukan yang maju, akan ada makhluk ras kuno yang lebih kuat di sana. Sejak Raja Berdaulat Wei yang baru menduduki kursi, dia menjadi semakin mengamuk. Mengaktifkan pasukannya yang besar, dia melakukan pembantaian terhadap makhluk dari ribuan ras.
Saat Lin Fan mendengar dari makhluk ras sucubus ini bahwa ada lebih banyak makhluk ras kuno yang maju dari belakang, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan saat dia segera berdiri. Tidak disangka dia akan seberuntung ini. Surga pasti benar-benar bersinar padanya. Segumpal besar poin pengalaman lainnya mengirim pantat mereka sendiri ke depan pintunya. Melangkah maju, Lin Fan berjalan menuju makhluk ras kuno. Melihat tindakan Lin Fan, Ziyun dan Yang lainnya merasakan hati mereka juga berkonflik. Ini terutama terjadi pada Ziyun. Pertama kali dia menatap pria ini, dia sudah tahu bahwa dia jauh dari biasa. Namun, dia bertanya-tanya apakah dia akan cocok untuk makhluk ras kuno ini. Bagi makhluk ras kuno ini, pria yang berjalan ke arah mereka hanyalah mencari kematian. Namun karena memang begitu, itu bagus juga. Itu akan menyelamatkan mereka dari masalah. Makhluk hidup seperti semut, pergilah ke neraka. Pemimpin makhluk ras kuno berteriak dan mencengkeram otak Lin Fan. Lin Fan mengangkat bahu dan tertawa kecil sambil menunjuk dengan jarinya. Tindakan tunggal itu membuat semua orang gemetar karena terkejut. Setelah itu bab 623, pintu masuk yang sangat bergantung pada dampaknya. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Kalian semua terlalu lemah. Dalam hal kondisi kultivasi, tingkat surgawi ilahi level 4, kondisi abadi mungkin belum menempatkan Lin Fan sebagai makhluk yang menentang surga. Tetapi jika mereka membandingkan dalam hal kekuatan kasar, bahkan makhluk tingkat surgawi ilahi level 5, kondisi roh esensi mungkin tidak memiliki 10% kekuatan Lin Fan. Ini bahkan sebelum mempertimbangkan fakta bahwa kondisi tubuh fisik Lin Fan sekarang adalah makhluk tingkat surgawi ilahi level 8, kondisi eliksir universal. Saat ini, Lin Fan mirip dengan bos dengan pertahanan yang sangat tinggi. Kebanyakan orang biasa pasti tidak akan bisa mengalahkannya sama sekali. Mencari kematian. Saat makhluk ras kuno itu melihat makhluk hidup ini menunjuk dengan jarinya dengan begitu santai, dia benar-benar marah. Dia membalas dengan pukulan. Menahan surganya dalam pukulan ini, kekuatannya tak terbatas dan memancar. Meskipun pukulan ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia, itu masih jauh dari cukup di mata Lin Fan. Retak. Seluruh kekosongan tampaknya telah dikeraskan oleh jari Lin Fan ini. Dengan retakan keras, kekosongan mulai hancur seolah-olah itu hanya sepotong cermin. Bam, bam, semua makhluk ras kuno bisa merasakan seolah-olah kekuatan eksternal telah masuk ke tubuh mereka. Segera setelah itu, serangkaian ratapan tragis yang tak tertahankan terdengar di udara saat mereka meledak menjadi daging dan darah yang berantakan. Ding, selamat karena telah membunuh makhluk ras kuno surgawi tingkat 3, keadaan surga. Ding, selamat karena telah membunuh makhluk ras kuno surgawi tingkat kultivasi penuh. Ding, selamat karena telah membunuh makhluk ras kuno surgawi tingkat 1, keadaan sejati. Rebut, rebut, meskipun poin pengalamannya tidak sebanyak itu, mereka tetap layak diambil pada akhirnya. Pada saat ini, esensi, semangat, dan vitalitas mereka diserap oleh Lin Fan ke dalam surganya untuk meningkatkannya juga. Kota iblis sedang dipelihara di dalam surga saat ini. Oleh karena itu, seiring menguatnya surga, demikian pula kota iblis. Dengan satu gerakan, ratusan makhluk ras kuno itu langsung musnah. Bagi Lin Fan, ini praktis tanpa usaha, dan tidak membuatnya menghabiskan terlalu banyak. Dentang, tatapan Ziyun yang tajam dan bersemangat terpaku dalam ketidakpercayaan saat ini. Garpu logam senjata manusia kelas tertinggi yang dianggap sebagai harta berharga jatuh ke tanah dalam sekejap juga. Semua cewek lainnya juga tercengang. Tak disangka makhluk ras kuno yang begitu menakutkan dan mencekam di mata mereka akan terbunuh hanya dengan satu jari oleh pria misterius ini. Bukankah ini terlalu mengerikan? Bagaimana ini bisa terjadi? Ziyun dan yang lainnya bukan satu-satunya yang merasakan keterkejutan yang sama. Hal yang sama juga dirasakan oleh ras sucubus yang terperangkap di dalam kurungan. Pemandangan saat ini membuat mereka menonton dengan mulut ternganga. Siapakah pria ini? Bagaimana mungkin dia sekuat ini? Apakah dia teman Ziyun dan yang lainnya? Lin Fan menyibakkan jubahnya ke belakang saat rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Matanya terpaku pada langit yang jauh. Di sana, kekuatan sihir di langit merajalela, karena surga memperlihatkan fenomena aneh. Jelas, pertempuran sengit pasti sedang terjadi di sana. Dari kelihatannya, pasti ada lebih banyak makhluk dari ribuan ras yang ditahan oleh makhluk ras kuno. Tidak ada cara untuk mengetahui situasi di sana saat ini.
Namun, bagi Lin Fan, semua makhluk ras kuno ini tetaplah poin pengalaman. Ini adalah poin pengalaman yang dapat dengan mudah diperolehnya dengan menjentikkan telapak tangannya. Jika dia menyerah begitu saja, akan sangat disayangkan. Dari cara langit terlihat dengan kekuatan yang kacau, makhluk ras kuno ini juga tidak tampak terlalu lemah. Pada saat masa bereaksi terhadap situasi tersebut, mereka melihat ke arah pria yang jubah dan rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin saat ini. Setiap orang dari mereka terbius oleh pesonanya. Dibandingkan sebelumnya, pria ini sekarang memiliki aura makhluk yang kuat, yang menghantam wajah mereka seperti gelombang pasang. Beberapa gadis pemalu dari ras Sucubus langsung tersipu. Jelas, mereka sudah terpikat pada pria ini. Namun, bagi Lin Fan, dia sudah lama terbiasa dengan semua ini sekarang. Mengingat wataknya yang tampan, wajar saja jika semua gadis tertarik padanya. Bam! Tiba-tiba, Lin Fan melompat dari tanah dan menuju ke kejauhan. Ziyun dan yang lainnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi sebelum mereka bisa, pihak lain sudah pergi. Dengan itu, mereka buru-buru menyelamatkan kerabat mereka yang lain. Ziyun, Piao, apakah kalian kenal pria itu? Seorang wanita parubaya dengan keanggunan yang luar biasa bertanya. Tidak, kami tidak. Kami hanya bertemu pria ini saat kami mencoba melarikan diri. Kami bahkan tidak tahu namanya. Ziyun menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyangka bahwa pria ini akan sekuat ini. Memikirkan bahwa makhluk-makhluk ras kuno yang tangguh yang praktis tak terkalahkan di mata mereka akan tampak begitu lemah dan tidak berdaya di hadapan pria ini. Itu adalah sesuatu yang benar-benar mengejutkan mereka. Arah yang dia tuju sekarang tampaknya adalah tempat pasukan ras kuno berada. Pemimpin ras kita masih bertarung dengan makhluk-makhluk ras kuno di sana. Ayo kita bergegas juga. ... Pada saat ini, Lin Fan sangat gembira. Sejak dia menjadi lebih kuat, hidupnya ini semakin menyenangkan dari hari ke hari. Ini terutama terjadi ketika dia mendapat kesempatan untuk pamer di depan para gadis. Perasaan itu terlalu mendominasi. Ekspresi tenang yang dia tunjukkan tadi, wajahnya yang angkuh, watak juara yang cepat berlalu, semua itu pasti telah memikat semua orang di tempat kejadian sepenuhnya. Haha, Lin Fan tertawa terbahak-bahak saat dia membalikkan tubuhnya di langit. Jelas, dia diliputi kegembiraan saat ini. Semakin dekat dia, semakin Lin Fan bisa merasakan kekuatan luar biasa yang dirasakan dari medan perang. Namun, dibandingkan dengan Grandmaster Yun, ini masih terlalu jauh untuk ditandingi. ... Pemimpin ras Sucubus, menyerahlah. Kalian benar-benar dikelilingi oleh kami. Kalian sama sekali tidak punya harapan. Pada saat ini, pemimpin ras Sucubus dikelilingi oleh 3 konsul ras kuno. Ketiga makhluk ras kuno ini memiliki aura yang kuat, dengan kekuatan tak terbatas yang terpancar dari mereka. Mengambang di kehampaan, mereka tampaknya menyebabkan seluruh kehampaan membeku. Bahkan, mereka tampaknya menyatu dengan alam semesta saat ini. Pemimpin ras Sucubus adalah seorang wanita muda. Setiap gerakannya tampaknya memiliki pesona yang luar biasa. Melihat gadis ini, ketiga konsul ras kuno itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan tatapan penuh nafsu di mata mereka saat mereka menelan ludah mereka. Jika makhluk ras kuno ingin bermain-main dengan makhluk dari ribuan ras, mereka pasti harus memilih ras Sucubus. Bagaimanapun, sifat dan tubuh makhluk ras Sucubus ini pasti akan menjadi kenangan yang layak dinikmati berulang-ulang. Ini khususnya berlaku bagi pemimpin ras Sucubus. Dia adalah seseorang yang telah lama diidam-idamkan oleh ketiga konsul ini. Saat mereka mengetahui tempat persembunyian ras Sucubus, bahkan makhluk ras kuno sendiri berebut untuk memburu mereka. Bagaimanapun, memburu ras Sucubus adalah tugas yang sangat menyenangkan untuk dilakukan. Pemimpin, kita pasti harus mati dalam pertempuran. Kalau tidak, jika kita tertangkap oleh mereka, nasib kita pasti lebih buruk daripada kematian. Sekelompok wanita berdiri di samping pemimpin ras Sucubus. Para wanita ini memiliki tatapan tajam di mata mereka. Aura mereka stabil, dan kondisi kultivasi mereka jauh dari lemah. Pasti ada seseorang yang mengkhianati kita. Ras Sucubus kita menyendiri dari urusan dunia, dan kita bersembunyi begitu dalam. Tidak mungkin kita akan ditemukan. Meiji pasti orang yang mengkhianati kita. Dulu ketika kita menyelamatkannya dari tangan makhluk ras kuno, aku sudah menyadari ada yang tidak beres dengannya. Meiji, wajah pemimpin ras Sucubus dan yang lainnya membeku.
Mereka melihat sekeliling dengan tergesa-gesa, dan menyadari bahwa Mei Ji telah menghilang. Pada saat ini, tawa licik datang dari belakang makhluk ras kuno. Di sana, seorang wanita berpenampilan jalang, yang berpakaian minim, bersandar pada tubuh seorang konsul ras kuno sambil menggunakan jarinya yang panjang untuk melingkari sesama makhluk ras sucubus. Kalian harus cepat-cepat menyerah. Konsul kami yang terkasih pasti akan menghargai dan menjaga kalian dengan baik. Haha, salah satu konsul ras kuno tertawa terbahak-bahak. Seolah-olah sedang menggendong seekor burung kecil, dia menggendong wanita ras sucubus ini di tangannya dan tertawa jahat. Dia benar, tunduklah kepada kami dan aku akan menjamin bahwa kalian terbebas dari penderitaan dan siksaan kalian. Jika tidak, kalian pasti akan menjalani nasib yang lebih buruk daripada kematian. Makhluk ras sucubus melotot ke arah Mei Ji saat amarah membara di hati mereka. Kami lebih baik mati daripada tunduk padamu. Hehe, jika kalian benar-benar ingin mati, bukankah itu mudah? Kalian semua dikelilingi oleh ras kuno saat ini. Kemana lagi kalian bisa melarikan diri? Konsul ras kuno merentangkan tangannya dan tertawa liar. Dengan ras sucubus di tengah, lingkaran demi lingkaran makhluk ras kuno mengelilingi mereka saat ini. Berkelompok rapat dan tak terbatas, mereka seperti belalang yang menutupi seluruh ladang dengan selimut. Tidak ada jalan keluar. Bagi makhluk ras sucubus ini, tidak ada lagi jalan keluar. Masing-masing dari mereka mengeluarkan ekspresi putus asa saat mereka bertukar pandang satu sama lain. Mereka tahu bahwa ketiganya adalah bagian dari 7 konsul di bawah komando Raja Berdaulat Wei. Kekuatan mereka luar biasa, itu bukanlah sesuatu yang mungkin bisa mereka lawan. Apakah kalian berpikir untuk menghancurkan diri sendiri dengan surga kalian? Tapi, sayang sekali kalian tidak akan mampu melakukannya. Dengan konsul kalian di sini, apakah kalian pikir aku akan mengizinkannya? Konsul ras kuno itu tertawa terbahak-bahak. Membuka lengannya, hukum dunia di sekitar mereka mulai berubah dengan segera. Makhluk-makhluk ras sucubus tiba-tiba menyadari bahwa surga mereka sedang ditekan dengan paksa. Mereka bahkan tidak bisa menghancurkan diri sendiri dari dalam. Pada saat ini, pemimpin ras sucubus dan yang lainnya benar-benar putus asa. Mereka baru saja tersadar bahwa makhluk-makhluk ras kuno ini hanya mempermainkan mereka sejak awal. Tapi, sepertinya mereka sudah bosan memainkan permainan ini. Sekarang, melihat makhluk-makhluk ras kuno yang tampak menyeramkan dan mengerikan yang mengelilingi mereka, mereka benar-benar merasa sedih di dalam hati mereka. Memang, ini tidak mengecewakanku. Tidak kusangka ada begitu banyak makhluk ras kuno di sini. Pada saat ini, suara gembira tiba-tiba terdengar dari kehampaan. Siapa di sana? Wajah konsul ras kuno menjadi serius saat mereka melihat ke kejauhan. Pada saat ini, siapa yang berani datang dan mengorbankan nyawa mereka? Semua makhluk ras sucubus menoleh serempak ke kejauhan juga. Saat mereka melihat ke atas, wajah mereka berubah saat mata mereka bersinar karena takjub. Pemandangan di kejauhan membuat mereka semua benar-benar terkejut saat ini. Bab 624, bagaimana tidak ada yang tahu tentang namaku. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Pada akhirnya, hal yang paling penting bagi Lin Fan adalah kedatangannya. Seseorang tidak akan pernah puas dengan kedatangan yang kurang dari spektakuler. Kalau tidak, bagaimana Lin Fan akan menjawab pada dirinya sendiri setelah pencapaian seumur hidupnya sejauh ini? Melayang di udara sekarang adalah naga kolosal yang panjangnya 100.000 kaki. Wataknya yang agung dan kekuatan naga yang tak terbatas meliputi seluruh dunia. Sisik-sisik di tubuhnya sangat berkilau, mirip dengan tentara surgawi yang bersinar di langit saat ini. Dan, di atas kepala naga kolosal yang agung ini berdiri Lin Fan. Tangan di belakang punggungnya, matanya memandang rendah semua makhluk hidup di dunia ini dengan jijik. Meskipun Raja Pelatih Guntur bertubuh kecil, dia juga terbungkus jubah yang rumit. Bermain-main dengan petir di kedua tangannya sementara rambutnya yang panjang menari-nari di udara, ada cahaya Buddha yang bersinar di belakang kepalanya saat dia tersenyum dengan mengesankan. Setan kuno yang besar itu memegang kota iblis di tangannya, dan berdiri tegak dengan sosoknya yang menjulang tinggi, membentang ke surga dan bumi. Dengan kedua orang ini berdiri di belakang Lin Fan, dia tampak lebih mendominasi dari sebelumnya. Pada saat ini, pemimpin ras sucubus dan yang lainnya melihat ke arah Lin Fan. Mereka semua tercengang. Naga kolosal sepanjang 100.000 kaki itu adalah yang membuat semua rahangnya ternganga khususnya.
Itu adalah salah satu dari 10 binatang kuno tua teratas. Masing-masing binatang kuno tua sangat ganas. Faktanya, bahkan ras kuno mungkin tidak ingin menghadapi mereka kadang-kadang. Untuk berpikir bahwa itu akan membuat seorang pria berdiri di atas kepalanya dan membungkuk sebagai hewan peliharaannya dengan sukarela. Naga kolosal ini di sini adalah produk dari surga Lin Fan yang berharga itu. Untuk mewujudkan naga raksasa ini, dia harus mengeluarkan cukup banyak ki roh dari surganya. Namun, meskipun naga raksasa ini tampak menakutkan dari depan, tingkat kultivasinya tidak setinggi itu. Itu hanya tingkat surgawi-surgawi tingkat 3, tingkat surga. Meskipun begitu, Lin Fan tahu bahwa ada potensi besar bagi naga raksasa ini. Karena ia mampu terus berkultivasi sendiri. Siapa kamu? 3 konsul ras kuno memandang pria ini di kehampaan dengan waspada saat mereka bertanya dengan wajah tegas. Masuknya Lin Fan memang membuat 3 konsul ras kuno sedikit terguncang karenanya. Ini benar-benar pertama kalinya mereka melihat seseorang masuk seperti itu. Astaga, bahkan Raja Berdaulat Wei tidak begitu mendominasi dalam hal ini. Yang mulia di sini adalah Raja Manusia, Lin Fan. Lin Fan melemparkan kembali jubahnya dan menjawab dengan santai. Sudah lama sejak Lin Fan mulai menggunakan nama ini. Namun, dia masih merasa bahwa tidak banyak orang yang tahu tentang ini. Bagi Lin Fan, ini sama sekali tidak masuk akal. Dia telah menggulingkan seluruh kota keputusasaan, membunuh Raja Berdaulat Wei sebelumnya, dan memusnahkan seluruh pasukan ras kuno. Manakah dari ini yang bukan merupakan pencapaian yang menggemparkan? Namun, meskipun demikian, mengapa tidak ada yang mengetahuinya? Bagaimana dengan orang-orang yang diselamatkan oleh Yang Mulia? Apakah mereka melakukan pekerjaan mereka untuk mengiklankan nama ini untuk Yang Mulia? Pada saat ini, wajah ketiga konsul ras kuno langsung berubah saat mereka berteriak, "Kau adalah Raja Manusia, Lin Fan." Awalnya, Lin Fan tidak berharap ini akan terjadi. Namun, setelah melihat reaksi ketiga konsul ras kuno, dia mulai tertawa dalam hatinya. Sepertinya orang-orang ini tahu tentangnya. Yang tidak diduga Lin Fan adalah seluruh pasukan ras kuno mulai berteriak-teriak saat mendengar nama ini. Dia adalah Raja Manusia, Lin Fan. Itulah manusia yang sangat kejam dan tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada ras kuno. Kami telah menangkap beberapa makhluk dari ribuan ras di luar sana. Setelah menyiksa dan memukuli mereka, mereka akhirnya mengaku. Kota keputusasaan, Raja Berdaulat Wei sebelumnya, semuanya dihabisi oleh orang ini. Yang tidak diketahui Lin Fan adalah bahwa meskipun dia akan meninggalkan namanya di setiap medan perang yang dia datangi, dia akan selalu membunuh mereka semua, jadi tidak ada yang tersisa untuk melaporkannya. Oleh karena itu, sama sekali tidak mungkin untuk menyebarkan gelarnya ini sama sekali. Namun, pernah suatu kali ketika makhluk ras kuno ini berhasil menangkap beberapa makhluk dari ribuan ras. Tiba-tiba, semua makhluk dari ribuan ras itu mulai berteriak dan berseru tentang Raja Manusia atau sesuatu. Setelah beberapa kali dipukuli dengan hebat, mereka akhirnya mengakui semua kejahatan Raja Manusia. Makhluk ras kuno kemudian memeriksanya di daftar buronan. Dengan itu, mereka menyadari bahwa peringkat manusia ini melonjak naik dengan cepat. Dan ini tidak lain adalah Raja Manusia, Lin Fan. Benar sekali, yang mulia di sini adalah Raja Manusia, Lin Fan. Kota keputusasaan dihancurkan oleh Yang Mulia. Raja Berdaulat Wei dibunuh oleh Yang Mulia. 1 juta prajurit ras kuno di tempat rahasia air api. Benar sekali, Yang Mulia juga yang membunuh mereka. Aku kira tidak ada satupun dari ini yang merupakan rahasia bagi kalian dari ras kuno, ya. Lin Fan berkomentar acuh tak acuh seolah-olah ini adalah sesuatu yang sangat normal yang sedang dibicarakannya saat ini. Namun tentu saja, untuk berjaga-jaga jika makhluk ras kuno ini tidak mengetahuinya, Lin Fan tetap berhati-hati menyebutkan setiap prestasinya. Pada awalnya, makhluk ras Sucubus tidak tahu siapa pria ini. Namun, setelah mendengar kata-kata itu, wajah mereka berubah menjadi terkejut. Tidak disangka prestasi pertempuran pria ini akan mengejutkan ini. Bagi makhluk dari ribuan ras di dunia suci kuno, pria ini praktis adalah seorang pahlawan. Adapun makhluk ras kuno, dia adalah iblis. Ketiga konsul ras kuno saling bertukar pandang. Saat ini, ada rasa takut yang menggelegak di hati mereka. Namun, mereka tidak tahu seberapa benar hal ini. Jika pria di hadapan mereka ini benar-benar telah membunuh Raja Berdaulat Wei sebelumnya,
mereka pasti tidak akan sebanding dengannya. Namun, sebagai makhluk ras kuno, tidak ada yang namanya rasa takut dalam hidup mereka. Satu-satunya hal yang harus mereka lakukan adalah membunuh semua makhluk dari ribuan ras. Raja Manusia Sialan, Lin Fan, ya. Kalau begitu, kita harus melihat apakah kau benar-benar memiliki kemampuan ini. Ketiga konsul ras kuno berteriak bersama. Petik 2. Apakah aku memiliki kemampuan atau tidak adalah sesuatu yang akan kalian ketahui sebentar lagi. Lin Fan menyeringai. Segera setelah itu, dia meraih pasukan ras kuno. Satu genggaman ini sama saja dengan meraih seluruh dunia. Itu hanya lengan yang sederhana dan kasual. Namun, itu meluas tanpa henti dan menutupi seluruh langit. Memegang makhluk-makhluk ras kuno ini di tangannya. Kekuatannya mirip dengan naga. Dengan energi yang sangat besar yang terkandung di dalamnya, dia menutup jari-jarinya dan mencubit, meremasnya menjadi ledakan dengan segera. Bang, bang, satu persatu, makhluk-makhluk ras kuno ini pecah. Daging dan darah mereka memuntahkan ke seluruh langit, berubah menjadi esensi, roh, dan vitalitas yang semuanya diserap oleh Lin Fan. Manusia yang kejam, semut-semut ras kuno itu hanya bisa mengeluarkan ekspresi ketakutan saat mereka melihat bagaimana manusia ini telah membunuh semua makhluk ras kuno itu dengan sekali tekanan. Mengerikan, ini terlalu mengerikan. Ketika berhadapan dengan makhluk normal dari ribuan ras, mereka seharusnya melakukannya dengan sangat mudah. Tapi, mengapa mereka begitu tidak berdaya menghadapi Raja Manusia yang sangat kuat ini? Tidak disangka dia bisa menghabisi sekelompok besar dari mereka dalam satu hentakan. Konsul, selamatkan kami. Pasukan ras kuno mulai meratap dengan tragis. Raja Manusia ini tampaknya kecanduan sekarang. Setiap kali dia menyerang, sekelompok besar makhluk ras kuno akan mati begitu saja. Lin Fan tidak terlalu peduli dengan poin pengalaman yang diberikan oleh makhluk ras kuno seperti semut ini. Sebaliknya, esensi, semangat, dan vitalitas yang mereka berikan sangat penting bagi surga. Meskipun manfaat yang mereka berikan secara individu sangat kecil, jika mereka terakumulasi, itu akan sangat signifikan juga. Raja Manusia, hentikan itu sekarang juga. Kau akan mati karena membunuh makhluk ras kuno kami. Saat para konsul ras kuno melihat ini, wajah mereka berubah mengerikan saat mereka menyerang Lin Fan dengan niat membunuh. Ketiganya adalah makhluk surgawi tingkat 6, makhluk berstatus hukum. Meskipun mereka tampak kuat di permukaan, mereka tetap tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Lin Fan. Sejujurnya, Lin Fan sama sekali tidak peduli. Mungkin dia harus membiarkan mereka sedikit pemanasan sebelum dia masuk untuk membunuh. Hati-hati, melihat bagaimana ketiga konsul ras kuno menyerang Lin Fan, makhluk ras sucubus tidak bisa menahan diri untuk tidak memperingatkan. Maju, Lin Fan melemparkan kembali jubahnya dan memberi perintah. Para konsul ras kuno ini seperti ikan di talenan baginya saat ini. Bahkan jika mereka ingin lari, mereka tidak akan bisa melakukannya. Mendengarnya, Raja Pelatih Petir dan Iblis Kuno Besar segera menyerang para konsul ras kuno ini. Bab 625, Bermain Curang. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Tinju Sein kuno asal Sein kuno. Hancurkan dunia. Tidak mungkin ketiga konsul ras kuno ini dapat membiarkan manusia ini terus membunuh seperti itu. Oleh karena itu, mereka mengeluarkan jurus-jurus pembunuh mereka. Tiga tinju menghujani, saat energi turun dari yang tidak diketahui dari kehendak surga dunia Sein kuno dan meningkatkannya. Satu pukulan untuk menghancurkan segalanya, membawa serta kekuatan yang tak terbatas. Setiap tinju sebesar gunung, membawa serta kekuatan luar biasa yang menyebabkan seluruh kehampaan bergetar. Tinju-tinju itu berubah menjadi gambar Dewa Tinju. Dewa Tinju ini mewakili lambang jurus tinju, memiliki hukum yang tak terbatas di dalam diri mereka. Raja Manusia Sialan, pergilah ke neraka. Tiga konsul ras kuno tidak tahu apakah ini adalah Raja Manusia Sialan yang sebenarnya. Oleh karena itu, mereka tidak akan terlalu ceroboh, dan ingin menjatuhkan manusia ini dengan semua yang mereka miliki dalam satu gerakan. Serangkaian gerakan tinju ini awalnya merupakan serangan gabungan oleh ketujuh konsul bersama-sama. Saat mereka semua menggunakannya bersama-sama, itu akan menghasilkan kekuatan fenomenal. Tetapi pada saat ini, hanya ada tiga konsul yang menggunakan keterampilan itu bersama-sama. Meskipun begitu, jumlah kekuatannya masih luar biasa, jelas jauh lebih kuat daripada gerakan lain yang dapat digunakan oleh makhluk surgawi tingkat 6,
hukum tingkat surgawi lainnya. Melihat makhluk ras kuno seperti semut ini, Lin Fan membuka tangannya lebar-lebar dan terus menamparkan ke bawah. Sejumlah besar serangan telapak tangan ini menukik turun dari surga dalam sekejap dan menamparkan pasukan ras kuno hingga mati. Serap, serap, Lin Fan sangat gembira di dalam hatinya saat ini. Spirit Ki di dalam Firdausnya menjadi lebih padat dari sebelumnya. Pohon parasol mistis, yang menerima semua esensi, roh, dan vitalitas ini dari makhluk ras kuno, bahkan lebih aktif saat ini. Cabang-cabang yang tumbuh subur dipenuhi dengan warna hijau yang subur. Ada roh bunga yang hanya seukuran telapak tangan yang menari-nari di sekitar pohon parasol mistis dan bernyanyi bersama sambil merawatnya. Bam! 3 tinju menembus kekosongan dan mendarat di tubuh Lin Fan. Selesai. Ketiga konsul ras kuno sangat gembira dengan pemandangan ini. Selama mereka mendaratkan serangan penuh, tidak peduli seberapa kuat pihak lain, mereka pasti akan mati. Namun, ketiga konsul ras kuno menyadari dengan tak percaya bahwa satu pukulan mereka yang berisi semua kekuatan mereka tampaknya tidak berpengaruh sama sekali, karena mendarat di tubuh manusia ini di sini. Tidak sakit atau gatal, Lin Fan menyeringai sambil menepuk-nepuk pakaiannya. Jika bukan karena Grandmaster Yun dari Sekte Awan telah membantu meningkatkan kondisi tubuh fisiknya ke level surgawi 8, kondisi eliksir universal, ketiga tinju ini juga akan membuatnya kewalahan. Semakin tinggi status makhluk ras kuno, semakin kuat kekuatan mereka. Baik dalam hal pemahaman atau potensi bawaan, semua orang ini adalah eksistensi tingkat atas dalam ras kuno. Ketiga konsul ras kuno ini mungkin tidak ada duanya di ras kuno, memerintah semua orang. Selain Raja Berdaulat Wei, mereka adalah yang kedua dalam komando. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, ketiga konsul ras kuno berteriak kaget. Memikirkan bahwa manusia ini bisa bertahan melawan gerakan mematikan mereka dengan mudah. Pria ini benar-benar raja manusia. Tidak hanya itu, apakah kondisi kultivasinya telah mencapai titik yang terlalu jauh bagi mereka untuk dicapai? Saat pemimpin ras Sucubus melihat bagaimana jurus mematikan dari 3 konsul itu sama sekali tidak melukai Lin Fan, dia langsung terkejut. Namun, keterkejutannya berubah menjadi senyuman segera setelahnya. Jika memang benar demikian, ras Sucubus mungkin bisa keluar dari situasi ini dengan baik. Raja manusia sialan, Lin Fan. Sejak kapan makhluk sekuat itu ada di dunia suci kuno? Mengapa mereka tidak pernah mendengarnya sebelumnya? Mengapa tidak mungkin? Ini semua karena kalian terlalu lemah. Lin Fan menjawab dengan nada meremehkan. Tepat setelah tingkat surgawi ilahi 4, keadaan abadi adalah keadaan roh esensi. Bagi kebanyakan orang, jika mereka ingin menjadi makhluk kuat dari keadaan roh esensi, mereka harus terlebih dahulu mengolah roh esensi kedua mereka. Namun, karena Lin Fan memiliki sistem tersebut, yang ia butuhkan hanyalah poin pengalaman, dan itu saja. Selama poin pengalamannya cukup, ia akan secara otomatis memasuki tingkat surgawi ilahi 5, keadaan roh esensi. Dengan itu, ia juga dapat secara otomatis membentuk roh esensi kedua. Tidak mungkin Lin Fan akan membiarkan ketiga konsul ras kuno ini pergi dengan cara apapun. Namun, pada saat ini, Lin Fan sebenarnya lebih tertarik untuk menghancurkan semua semut pasukan ras kuno. Meskipun iblis kuno besar telah ditaklukkan olehnya dan berubah menjadi roh senjata, itu masih sangat perkasa. Satu gerakannya dapat menghasilkan sejumlah besar kekuatan, yang tak tertandingi. Hanya dengan membuka mulutnya, dia menelan makhluk ras kuno yang tak terhitung jumlahnya ke dalam perutnya. Satu gelombang tangannya menghasilkan siklon pusaran besar yang memadukan makhluk ras kuno menjadi ampas. Jika ada cukup banyak semut, bahkan seekor gajah bisa mati karena gigitan mereka. Namun, bagi Lin Fan, semut-semut ini hanyalah semut ompong. Saat ini, Raja Pelatih Petir memamerkan sifat Budanya saat ia mengucapkan kata-kata sutra. Setiap karakter kata-kata itu melayang lembut di dunia, membersihkan setiap makhluk hidup di luar sana. Di bawah pembersihan sutra-sutra ini, makhluk-makhluk ras kuno yang tampak jahat itu langsung berubah sangat tenang dan jinak. Dalam sekejap, Raja Pelatih Petir menjentikkan jarinya. Seketika, makhluk-makhluk ras kuno menghilang, dan dibawa ke surga. Saat mereka memasuki surga, mereka langsung meledak. Daging, darah, esensi, roh, dan vitalitas mereka semuanya terbagi dan diserap oleh makhluk hidup di surga, berubah menjadi ketiadaan. ARGGGGGG hahaha.
Ketiga konsul ras kuno melolong marah. Melihat bagaimana bawahan mereka dibantai oleh manusia ini, hati mereka terbakar amarah tak terkendali. Aku khawatir kita sama sekali bukan tandingannya. Namun, apapun yang terjadi, kita harus membunuhnya. Manusia terkutuk, manusia terkutuk. Aku bersumpah bahwa aku tidak akan pernah melepaskannya sampai aku membunuhnya. Ketiga konsul ras kuno saling bertukar pandang, mata mereka dipenuhi dengan kegilaan yang gila. Raja manusia sialan, ketiganya melolong liar. Hari ini, bahkan jika kami harus berusaha sepenuhnya, kami pasti akan membunuhmu. Awalnya, Lin Fan bermaksud untuk mengabaikan ketiga konsul ini dan meninggalkan mereka untuk yang terakhir. Namun, ada sesuatu yang membuat Lin Fan sedikit mengernyit. Tiba-tiba, sejumlah energi yang dahsyat dan aneh meletus dari ketiga konsul ras kuno ini entah dari mana. Saat pemimpin ras Sucubus menyadari perubahan ini, wajahnya berubah saat dia berteriak, "Awas!" Ketiga konsul ini mencoba menggunakan surga, roh esensi, dan hukum mereka sebagai pengorbanan untuk melancarkan serangan yang mengerikan. Ekspresi Lin Fan tidak berubah saat dia terus menonton. Dia kemudian tersenyum santai, "Sepertinya kalian benar-benar akan berusaha sekuat tenaga hanya untuk membunuhku, ya? Kami tahu bahwa kau adalah Raja Manusia, dan kau kuat. Benar, kami jelas bukan tandinganmu. Tapi, apapun yang terjadi, kami harus membuatmu membayar harganya." Ketiga konsul ras kuno itu menggeram dengan kejam. Seketika, tubuh mereka bersinar dengan cahaya terang, saat surga, roh esensi, dan hukum mereka melonjak keluar dari tubuh mereka dan menyatu. Panah kuno pembantaian. Dengan itu, ketiga konsul ras kuno menghilang sepenuhnya. Yang tersisa di hadapan wajah Lin Fan hanyalah sebuah busur. Aura busur ini sungguh dahsyat, karena dipenuhi dengan aura pembantaian. Pada permukaan haluan, muncullah ekspresi wajah. Ini adalah salah satu makhluk ras kuno. Manusia terkutuk, apakah kau benar-benar berpikir bahwa kita akan mati? Aku akan memberitahumu bahwa tidak ada yang tidak dapat dilakukan oleh Tuhan Yang Maha Esa kita. Bahkan jika kita mati, Tuhan Yang Maha Esa kita pasti akan membangkitkan kita. Sedangkan untukmu, kau akan binasa sepenuhnya di bawah kekuatan panah ini. Jiwa dan rohmu juga akan hancur. Dorong, di dalam kehampaan, kilat menyambar, dan sebuah kesadaran turun dari yang tidak diketahui. Semoga berkat kehendak surga menyertaiku, semoga kehendak surga turun. Kehendak surga yang maha kuasa, majulah, anak panah kehendak surga. Seketika, bentuk energi yang lebih mengerikan meletus saat sebuah panah panjang hitam pekat melayang lembut di langit. Panah panjang ini dililit dengan sumber energi misterius di sekitarnya. Astaga, orang-orang ini bermain curang. Lin Fan tidak menyangka kehendak surga dari dunia suci kuno begitu kurang. Ajar, beraninya ia membantu ras kuno secara terbuka seperti itu. Kekuatan ini menguasai segalanya. Ini bahkan belum termasuk kekuatan misterius yang melilit anak panah di atasnya. Aura itu berbau kehendak surga dari dunia suci kuno. Dengan dorongan kehendak surga di tempat ini, mereka bertekad untuk membunuhnya di sini dan sekarang juga. Pergi dan mati. Busur besar itu mulai melengkung saat bersinar dengan kilatan tajam. Itu menyatu menjadi satu dengan anak panah panjang yang menghancurkan itu. Tiba-tiba, ledakan keras terdengar di seluruh tempat. Seberkas cahaya melesat ke arah Lin Fan dengan kekuatan luar biasa, melampaui segalanya di depannya, termasuk waktu, ruang, dan kehampaan. Mati, kau harus mati untuk kami. Di anak panah panjang itu, tiga wajah yang dikenal muncul sambil melolong berbisa bab 626, mekarnya pohon parasol mistis. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Aura dingin menyebar ke segala arah, seolah-olah gelombang pasang baru saja menelan seluruh dunia. Meskipun berada agak jauh dari titik benturan, makhluk-makhluk ras Sucubus dapat merasakan riak-riak di hati mereka. Di bawah aura yang menakutkan ini, wajah semua orang pucat saat mereka mengeluarkan ekspresi ngeri. Pemimpin ras Sucubus melihat ke kejauhan, bertanya-tanya seperti apa hasil akhirnya. Bukan rahasia lagi bahwa ras kuno diberkati dengan bantuan kehendak surga dari dunia suci kuno. Faktanya, bahkan ada beberapa makhluk kuat yang mengatakan bahwa kehendak surga dari dunia suci kuno sedang tertidur lelap saat ini. Oleh karena itu, ia hanya dapat bereaksi terhadap energi tertentu dari yang tidak diketahui, dan tidak dapat menyerang sendiri secara langsung. Begitu hari itu tiba ketika kehendak surga dari dunia suci kuno bangkit sekali lagi,
semua makhluk dari ribuan ras di luar sana pasti akan ditundukkan sebagai budak olehnya, atau mungkin mati di tangannya. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Seberkas cahaya terang melesat keluar melalui anak panah itu, membutakan seluruh dunia dalam cahayanya. Ziyun dan yang lainnya bergegas ke sini. Namun, mereka berhenti tepat di tengah jalan. Mereka bisa merasakan aura yang menyebabkan jantung mereka berdebar kencang. Energi ini mengamuk sekaligus menyeramkan. Raja manusia terkutuk. Tindakanmu tidak dapat dimaafkan. Hari ini, kami akan membuatmu mati di bawah anak panah ini. Ketiga wajah di anak panah itu melolong dengan ganas, dan sangat gelisah saat mereka mengeluarkan suara yang mirip dengan suara hantu yang marah. Terhadap tindakan yang mereka ambil ini, Lin Fan merasa malu untuk mereka. Astaga, bukankah mereka terlalu terkutuk? Kehendak surga dari dunia suci kuno ini terlalu terkutuk. Tak disangka hal itu akan membantu mereka dengan sangat berani. Bahkan jika ketiga konsul ini meledakkan diri, mereka tidak akan mampu menciptakan kekuatan yang begitu dahsyat. Jelas, semua yang terjadi saat ini adalah karena kehendak surga. PSHEW. Saat anak panah itu melesat, suara yang dihasilkannya merobek kekosongan dan bergema di seluruh dunia. Di bawah kekuatan anak panah ini, kekosongan itu meledak terus-menerus. Namun, meskipun demikian, Lin Fan tidak takut sedikitpun. Semut adalah semut pada akhirnya. Bahkan jika Anda mendapat bantuan dari kekuatan eksternal, itu tidak akan banyak membantu Anda. Lin Fan mengulurkan dua jarinya dan menjepit anak panah di antara mereka dalam sebuah sandwich. Anak panah panjang itu sedang mengamuk sekarang. Anak panah itu berjuang keras di bawah kekuatan jari-jari Lin Fan, berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari mereka dan menusuk Lin Fan sampai mati. Seketika, wajah Lin Fan berubah. Cahaya menyilaukan lainnya terpancar dari anak panah panjang itu saat akhirnya terlepas dari genggaman Lin Fan dan mulai melolong gila sekali lagi. Haha, manusia, kiamatmu sudah di sini. Ketiga konsul ras kuno tertawa terbahak-bahak. Untuk saat ini, mereka telah menunggu sangat lama. Namun, mereka tidak menyangka manusia ini sekuat ini. Jika bukan karena fakta bahwa dunia suci kuno telah meningkatkan mereka, kekuatan gabungan mereka mungkin telah diblokir sepenuhnya oleh manusia ini sendiri. Namun, mereka merasa damai dan percaya diri sekarang. Tidak mungkin manusia ini akan selamat dari ini sekarang. Kehendak surga tidak terbatas. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dilawan oleh semut dari ribuan ras. Dalam sekejap mata, anak panah panjang itu menembus tubuh Lin Fan. Namun, benda itu menghilang hampir seketika. Di mana kita? Awalnya, ketiga konsul ras kuno itu siap melihat manusia itu meledak berkeping-keping. Namun, tak disangka mereka tiba-tiba diteleportasi ke tempat yang aneh dan misterius. Ini adalah surga yang mulia. Apa kalian benar-benar berpikir bisa membunuh yang mulia hanya dengan sesuatu seperti itu? Lin Fan melayang di dalam surganya dan menyeringai dingin. Sialan, sialan, bunuh dia. Ketiga konsul itu tidak menyangka hal-hal akan menjadi seperti ini saat mereka meledak dalam kemarahan. PSHEW. PSHEW. Anak panah panjang yang memiliki kekuatan tak terbatas ini mulai melesat di sekitar batas-batas surga Lin Fan saat melesat untuk membunuh Lin Fan. Lin Fan tetap tenang dan melayang dengan lembut di dalam surganya. Melingkarkan jari-jarinya, pohon parasol mistis itu tiba-tiba menunjukkan kekuatannya saat cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya melesat dari tanah ke langit, melingkari dan melilit anak panah panjang ini. Apa benda ini? Kekuatan kita berkurang. Benda ini menyerap energi kita. Kehendak surga, meledaklah, meledaklah. Terlilit oleh cabang-cabang pohon parasol mistis, anak panah panjang itu tertancap di udara dan tidak dapat bergerak sedikitpun. Tepat pada saat ini, sesuatu yang mengejutkan terjadi pada Lin Fan. Tiba-tiba, kekuatan kehendak surga yang mendorong anak panah panjang ini menghilang di depan matanya, dan diserap dengan ganas oleh pohon parasol mistis. Cabang-cabang pohon parasol mistis mulai bergetar hebat saat berderit keras. Apakah pohon ini sedang berbunga? Melihat apa yang terjadi pada pohon parasol mistisnya, ekspresi Lin Fan berubah. Sudah lama sejak fenomena aneh seperti itu terjadi pada pohon parasol mistis. Namun, yang mengejutkan adalah pohon parasol mistis tiba-tiba menumbuhkan bunga dengan warna-warna cemerlang. Meskipun bunga ini masih cukup muda, Lin Fan tahu bahwa setiap perubahan yang dialami pohon parasol mistis adalah sesuatu yang tidak boleh diremehkan.
Bok, anak panah panjang itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Kilaunya mulai meredup karena kekuatannya berangsur-angsur menghilang. Manusia terkutuk. Kami tidak bisa menerima ini. Kami tidak bisa menerima ini. Ketiga konsul ras kuno melolong dengan sisa kekuatan mereka dengan suara melengking namun lemah. Lambat laun, tidak ada yang tersisa dari suara-suara ini. Ding, selamat telah membunuh makhluk surgawi tingkat 6, ras kuno tingkat hukum. Ding, poin pengalaman plus 250.000. Ding, selamat telah membunuh makhluk surgawi tingkat 6, ras kuno tingkat hukum. Ding, selamat telah membunuh makhluk surgawi tingkat 6, ras kuno berstatus hukum. Serap, sebagai makhluk surgawi tingkat 6, ras kuno berstatus hukum, setiap bagian tubuh mereka sangatlah berharga. Surga, tubuh fisik, hukum, dan lain sebagainya, bahkan sehelai rambut mereka mungkin memiliki kekuatan yang sangat besar. Surga mereka hancur, tubuh fisik mereka hancur, dan hukum mereka berkembang. Inti tercium, seketika, sungai kekuatan raksasa mulai mengalir di dalam surga. Aku telah mendapatkan banyak uang kali ini. Lin Fan sangat gembira saat ini. Sepertinya membunuh makhluk ras kuno adalah pilihan terbaik, terutama saat mereka sangat kuat. Namun, sangat disayangkan bahwa ketiga makhluk ras kuno ini telah meninggalkan tubuh fisik mereka untuk datang dan membunuhnya. Karena itu, semua sumber daya mereka dihabiskan menjadi ketiadaan, hanya menyisakan sedikit kekuatan murni yang mereka miliki. Jika ketiga makhluk ras kuno ini tidak mengorbankan tubuh mereka, dia mungkin bisa mendapatkan cincin penyimpanan mereka dan mengambil harta benda mereka. Berdasarkan posisi mereka di ras kuno, pasti akan ada cukup banyak harta karun yang bisa diambil. Namun, keadaannya saat ini masih cukup baik. Bagaimanapun juga, surga telah tumbuh lebih kuat. Selain itu, kekuatan yang tak terbatas di sungai panjang itu juga meresap ke dalam surga, memelihara roh keterampilan dan senjata. Di luar, makhluk ras sucubus mulai merasa cemas saat ini. Mereka bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Namun, ketika mereka melihat sosok orang itu, semua orang terkejut. Sosoknya yang mengesankan, wajahnya yang tenang, pria itu adalah Raja Manusia. Dia baik-baik saja, adapun tiga makhluk ras kuno lainnya, mereka telah menghilang dari muka dunia. Pada saat ini, Lin Fan tenggelam dalam firdausnya. Perilaku aneh pohon parasol mistis telah menarik perhatiannya. Memikirkan bahwa pohon parasol mistis akan mekar dengan bunga. Tentu saja, pasti ada akhir untuk ini. Mungkinkah kehendak surga menjadi alasan di balik ini? Namun, bagaimana dia bisa pergi dan mencari kehendak surga untuk mendapatkan lebih banyak energinya? Lupakan saja, dia akan puas dengan ini untuk saat ini. Berdasarkan kekuatannya saat ini, tidak mungkin dia bisa keluar dan menantang kehendak surga dunia suci kuno begitu saja. Bahkan jika dia bisa, tidak mungkin dia akan mencarinya sekarang. Fakta bahwa pohon parasol mistis telah mekar adalah awal yang baik. Melihat makhluk ras sucubus di bawahnya, Lin Fan tersenyum santai. Pemimpin, Ziyun dan yang lainnya bergegas maju dari kejauhan. Saat mereka menyadari bahwa pemimpin mereka dan yang lainnya baik-baik saja, mereka menghela napas lega. Begitu pula sebaliknya, pemimpin ras sucubus merasa lega atas keselamatan Ziyun. Namun, pada saat ini, perhatian semua orang kemudian beralih ke sosok di langit ini. Raja Manusia, Lin Fan. Siapa sebenarnya pria ini? Bagaimana dia bisa sekuat ini? Namun, saat semua orang mulai tenang, kegelapan pekat menyelimuti langit di kejauhan. Awan hitam bergemuruh seperti ombak ganas di lautan saat mereka bergerak mendekat. Di dalam gumpalan awan hitam ini, sebuah kastil menyeramkan samar-samar terlihat. Aura menyeramkan memenuhi seluruh langit dengan gerakannya yang samar-samar. Baik itu binatang purba atau makhluk hidup, semuanya menghalangi jalannya. Astaga, siapa orang yang merepotkan kali ini? Bab 627, bukankah ini hanya siaran langsung? Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Lin Fan melihat ke kejauhan saat awan hitam membumbung tinggi di seluruh tempat. Ini adalah aura yang dahsyat, yang begitu kuat hingga membuat orang lain di dekatnya merasa tercekik. Ini khususnya terjadi pada kastil yang samar-samar tersembunyi di balik awan gelap itu. Kastil itu tampak seperti neraka. Di dalamnya, terdengar lolongan mengerikan dari roh-roh pendendam dan hantu yang berjalan lewat. Dari latar belakang macam apa semua ini? Saat Lin Fan masih bingung,
pemimpin ras sucubus itu mengerutkan kening saat wajahnya perlahan dipenuhi kengerian. Lin Fan melihat perubahan ini dalam ekspresinya dan mengerti. Pemimpin ras sucubus itu tahu dari mana mereka berasal. Pemimpin ras sucubus, siapa mereka? Lin Fan bertanya. Itu istana bergerak milik Pangeran Aliansi Jahat. Wajah pemimpin itu sangat mengerikan saat ini saat dia menggigil tak terkendali. Dibandingkan dengan makhluk ras kuno sebelumnya, dia tampak lebih takut sekarang. Pangeran Aliansi Jahat. Meskipun Lin Fan tidak tahu siapa orang ini, dia tahu bahwa ada sindikat yang sangat jahat yang dikenal sebagai Aliansi Jahat. Mungkinkah Pangeran Aliansi Jahat ini adalah seseorang dari Aliansi Jahat yang sama? Ziyun dan yang lainnya awalnya berada dalam suasana kehidupan baru. Namun, pada saat ini, mereka kehilangan itu karena rasa takut yang datang. Mereka tahu bahwa Pangeran Aliansi Jahat sangat kejam. Banyak sesama makhluk ras sucubus telah diculik oleh Pangeran Aliansi Jahat ini. Tak lama kemudian, satu-satunya yang dikembalikan dari tubuh mereka adalah mayat yang benar-benar kering. Makhluk ras sucubus tidak tahu bagaimana Aliansi Jahat menemukan mereka. Setiap kali mereka mengubah pangkalan atau lokasi, mereka entah bagaimana akan ditemukan oleh Aliansi Jahat ini. Mereka sangat ketakutan di hati mereka, seperti burung yang terperangkap dalam sangkar. Memikirkan bahwa Aliansi Jahat akan datang mengetuk tepat setelah mereka baru saja melarikan diri dari diburu oleh pasukan ras kuno. Raja Manusia Sialan, tolong selamatkan kami. Ziyun mengalihkan pandangannya ke Lin Fan dan mengeluarkan ekspresi memohon. Raja Manusia Sialan di hadapan mereka ini sangat kuat. Jika dia memberikan bantuannya, ras sucubus mungkin bisa keluar dari sini hidup-hidup. Namun, Aliansi Jahat sangat kuat di dunia suci kuno. Setiap anggota mereka adalah makhluk yang sangat kejam dan buas. Tidak hanya itu, Pangeran Aliansi Jahat ini adalah seseorang yang sangat misterius. Legenda bahkan mengatakan bahwa dia adalah seseorang yang memerintah sebagian besar Aliansi Jahat, dengan status yang sangat tinggi dalam sindikat itu. Saat kalian punya kesempatan, kaburlah. Lin Fan melihat ke kejauhan. Namun, pandangannya malah semakin jauh dari tempatnya melihat. Dia bisa merasakan ada yang mendekat ke arahnya. Sepertinya ada yang mengawasinya dari jauh. Saat makhluk ras sucubus mendengar ini, wajah mereka berubah. Mungkinkah bahkan Raja Manusia itu tidak sebanding dengan Pangeran Aliansi Jahat? Namun, jika mengingat kembali metode Pangeran Aliansi Jahat, itu bisa dimengerti. Pemimpin ras sucubus sebelumnya adalah seseorang yang juga tidak setuju dengan praktik jahat Aliansi Jahat. Karena itu, dia melawan mereka. Akhirnya, dia dikalahkan dengan mudah sebelum dia sempat membalas. Raja Manusia, tolong pergi duluan. Karena kamu tidak sebanding dengan mereka, kamu tidak perlu mengorbankan hidupmu demi kami. Pemimpin ras sucubus itu mendesah. Akhirnya, mereka masih terlalu lemah. Jadi bagaimana jika mereka bisa melarikan diri sekali? Berapa kali lagi ini bisa terjadi? Tidak, bukan itu. Meskipun Pangeran Aliansi Jahat mungkin kuat, dia tidak cukup untuk membuatku takut. Hanya saja akan ada keberadaan yang lebih menakutkan yang akan segera turun ke atas kita. Meskipun Lin Fan cukup gugup di dalam hatinya, dia merasa bahwa dia memiliki kewajiban untuk melakukan ini. Jika dia tidak menyaksikannya sendiri, kecemasan di dalam hati Lin Fan tidak akan hilang apapun yang terjadi. Kami bisa tinggal di sini dan membantumu. Pemimpin ras sucubus menjawab, orang yang akan turun sebelum kita nanti seharusnya adalah makhluk tertinggi dari ras kuno. Lin Fan menjentikkan jarinya. Seketika, setetes darah segar muncul. Bawalah setetes darah ini bersama kalian. Jaga baik-baik. Saat makhluk ras sucubus mendengar kata-kata Lin Fan ini, wajah mereka langsung berubah. Bahkan napas mereka menjadi tergesa-gesa. Makhluk tertinggi dari ras kuno. Kata-kata ini seperti langit runtuh di depan mata mereka, membuat mereka lemah dan tak berdaya. Bahkan, tangan dan kaki mereka langsung menjadi dingin saat mendengar kata-kata ini. Jika mereka membandingkan Pangeran Aliansi Jahat dengan makhluk tertinggi dari ras kuno, itu akan seperti membandingkan balita dan orang dewasa. Lin Fan telah melihat hari ini datang sejak lama. Bagaimanapun, perilakunya terlalu keterlaluan. Cara dia menghancurkan makhluk ras kuno sama seperti menghancurkan semut. Kota keputusasaan, Raja Berdaulat Wei, pasukan ras kuno di tempat rahasia air api. Mereka adalah makhluk ras kuno yang tak terhitung jumlahnya. Hal ini telah sangat mengancam martabat ras kuno.
Tidak mungkin makhluk tertinggi itu sendiri akan membiarkannya pergi. Dan, karena makhluk ras kuno bukanlah tandingannya, satu-satunya cara untuk menjatuhkannya adalah dengan makhluk tertinggi muncul secara pribadi dan mencekik Lin Fan di dalam buayannya. Jika Lin Fan ingin melarikan diri saat ini, dia bisa melakukannya. Tidak seorang pun akan dapat menghentikannya atau menemukannya. Dengan adanya sistem, Lin Fan bahkan tidak akan mengeluarkan setetes pun auranya. Selain itu, kemampuan silumannya sangat kuat. Selama dia tidak mengkhianati dirinya sendiri, bahkan makhluk tertinggi dari ras kuno tidak akan dapat menemukannya, dan tidak akan memiliki cara untuk melakukannya. Namun, Lin Fan tahu bahwa makhluk tertinggi itu sangat kuat. Mengenai seberapa kuat dia sebenarnya, Lin Fan tidak tahu. Oleh karena itu, dia harus menyaksikannya sendiri. Hanya satu pandangan, itu sudah cukup. Selama dia bisa menentukan kekuatan pihak lain, dia akan memiliki target untuk diperjuangkan di jalannya ke depan di masa depan. Teruskan, niat bertarung Lin Fan sangat tegang saat ini saat darahnya mulai bergemuruh di dalam tubuhnya. Makhluk tertinggi dari ras kuno, ini adalah eksistensi terkuat di seluruh dunia suci kuno. Memang, dia mungkin tidak memiliki kekuatan untuk melawannya sekarang. Namun, jika dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghadapinya, itu akan terlalu pengecut. Raja manusia sialan, tolong berbalik. Ziyun angkat bicara. Kenapa? Lin Fan bertanya dengan bingung. Mengambil napas dalam-dalam, dia berbalik dan tersenyum sambil bertanya. Ziyun menepukkan kedua telapak tangannya. Seketika, layar cahaya muncul di hadapannya. Itu seperti kamera yang merekam semua yang ada di hadapannya. Setelah itu, telapak tangan Ziyun menari-nari, menyebabkan layar cahaya ini hancur menjadi banyak bagian yang terbang ke segala arah. Apa itu? Lin Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah tirai cahaya cermin, keterampilan bawaan ras Sucubus. Aku menyebarkan titik-titik cahaya ini ke segala arah di dunia suci kuno sehingga semua makhluk hidup dapat menerimanya. Dari sana, mereka kemudian dapat menyaksikan semua yang terjadi saat ini. Tindakan mulia Anda harus diketahui oleh setiap makhluk hidup di dunia suci kuno, dan diukir di hati kita seumur hidup. Bagaimanapun, Anda adalah orang ke-6 yang pernah berani menghadapi keberadaan seperti makhluk tertinggi dari ras kuno. Pada saat ini, hati Lin Fan melonjak kegirangan sesaat. Memikirkan bahwa ada sesuatu seperti itu di tempat ini. Bukankah ini sama saja dengan siaran langsung? Memikirkan bahwa dunia suci kuno akan memiliki sesuatu yang secanggih ini. Namun, memikirkan bagaimana ia akan tampil di hadapan semua makhluk hidup di dunia suci kuno, Lin Fan tak dapat menahan diri untuk tidak merapikan dirinya sedikit dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apapun yang terjadi, ia harus tampil lebih rapi. Seketika, titik-titik cahaya terang itu menyebar ke seluruh dunia. Di suatu tempat yang jauh di kejauhan, makhluk dari ribuan ras melihat titik cahaya ini dan meraihnya di tangannya. Seketika, sebuah gambar muncul di hadapannya. Di gambar itu ada Lin Fan dan makhluk dari ras Sucubus. Dalam kekacauan yang terjadi saat Raja Manusia Sialan itu menyelamatkan ras Sucubus dari cengkeraman pasukan ras kuno, ia membunuh banyak makhluk ras kuno. Pangeran Aliansi Jahat telah tiba. Dan segera, makhluk tertinggi dari ras kuno akan turun ke tempat ini juga. Awalnya, makhluk dari ribuan ras ini ingin meremas titik cahaya ini menjadi ketiadaan. Namun, saat ia mendengar pengumuman itu, ia membeku. Makhluk tertinggi dari ras kuno. Kata-kata ini bagaikan iblis dalam hati setiap makhluk dari ribuan ras di luar sana. Itu cukup untuk membuat bulu kuduk meremang, membuat mereka menggigil tak terkendali. Beberapa makhluk dari ribuan ras yang pernah diselamatkan oleh Lin Fan dari kota keputusasaan kini telah memasuki beberapa sekte yang berbeda. Sekte Naga Kuno yang Sunyi. Seorang makhluk dari ribuan ras yang pernah diselamatkan oleh Lin Fan kini hanya menjalani hari-harinya dengan santai. Memikirkan kembali hari-harinya yang tersiksa di kota keputusasaan, ia dapat dengan mudah menghargai kebebasan dan kehidupan tanpa bebannya saat ini. Namun, tepat pada saat ini, sebuah titik cahaya kecil yang terang menemukan jalannya jatuh dengan lembut dari langit. Makhluk itu menangkap titik cahaya ini di tangannya saat sebuah layar langsung muncul. Pada saat itu, ekspresinya berubah. Saat ia mendengar pengumuman dari dalam, telinganya memerah karena kegembiraan. Semuanya, cepat dan datanglah. Raja Manusia Sialan itu akan berhadapan dengan salah satu makhluk tertinggi dari ras kuno sekarang.
Makhluk hidup ini adalah seseorang dari ras naga. Karena itu, suaranya sangat kuat. Terutama pada saat ini, raungan tunggal itu menggetarkan bumi saat bergetar ke segala arah. Saat para anggota Sekte Naga Kuno yang sunyi mendengarnya, mereka langsung tidak senang dengan gangguan ini. Namun, konteks raungan itu membuat wajah mereka berubah hampir seketika saat mereka bergegas dari segala arah. Raja Manusia Sialan, Lin Fan. Ini adalah nama yang mereka kenal. Bagaimanapun, ini adalah idola hati mereka, idola yang berani berbenturan langsung dengan ras kuno itu sendiri. Bab 628, sayang sekali bagi Pangeran Aliansi Jahat. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Di distrik yang diperintah oleh makhluk tertinggi, kejam, sebagian besar makhluk dari ribuan ras yang menjalani hidup di akhir hayat mereka terpaksa bersembunyi di tempat yang sangat rahasia. Raja Manusia Sialan, siapa orang ini? Beranikah dia berhadapan dengan makhluk tertinggi dari ras kuno? Pada saat ini, di Shangri-La yang sangat terpencil, ada makhluk dari ribuan ras yang pernah diselamatkan oleh Lin Fan. Secara kebetulan, dia menemukan Shangri-La ini. Para anggota Shangri-La ini dengan baik hati menerimanya juga, mengizinkannya untuk tinggal di tempat ini dan menjadi salah satu dari mereka. Karena kekuatan pribadinya tidak terlalu buruk, dia pun mengambil peran sebagai guru di tempat ini untuk mengajarkan cara-cara seni bela diri kepada anak-anak yang lahir di sini. Pada saat ini di sebuah gubuk kayu, dia menjelaskan sesuatu dengan senyum di wajahnya. Guru, apakah Raja Manusia itu benar-benar sekuat itu? Kami pikir guru kami adalah yang terkuat. Seorang anak dari ras tanduk bertanya dengan polos. Haha, akulah yang terkuat di hati kalian. Namun, aku ingin kalian tahu bahwa Raja Manusia itu jauh lebih kuat daripada aku. Wow, aku benar-benar ingin tahu seperti apa rupa Raja Manusia itu. Tepat pada saat ini, sebuah titik cahaya terang terbang mendekat. Pria itu menangkapnya dengan telapak tangannya. Dia tahu bahwa ini adalah keterampilan bawaan dari makhluk ras sucubus. Biasanya, itu tidak banyak berguna. Namun, setiap kali ras sucubus mengadakan upacara mereka sendiri, mereka akan selalu mengirimkan titik-titik cahaya terang ini sehingga makhluk dari ribuan ras dapat mengamati dan menonton. Mungkinkah itu semacam upacara sekali lagi? Namun, saat dia memegang titik cahaya terang itu dan menonton dengan tangannya, wajahnya langsung berubah menjadi ekspresi hormat. Teman-teman, lihat, itu Raja Manusia, Lin Fan. Serunya dengan penuh semangat. Anak-anak di sekitarnya juga mulai bersemangat saat mereka melihat ke layar cahaya dengan rasa ingin tahu. Tidak kusangka dia berani bertarung keras dengan makhluk tertinggi dari ras kuno. Pria ini memang idolaku. Pada saat ini di hutan terpencil lainnya, Partai Kebenaran sedang menjalani misi lain kali ini. Untuk menyelamatkan makhluk dari ribuan ras, mereka telah menghabiskan banyak upaya setiap saat. Namun, sebagai hasilnya, mereka juga kehilangan cukup banyak anggota. Meskipun itu cukup menyayat hati, ini adalah proses yang tidak dapat mereka lakukan tanpanya. Pemimpin, itu dia, itu Lin Fan. Dia akan melawan makhluk tertinggi dari ras kuno. Apa? Semua orang dari Partai Kebenaran meletakkan semua barang di tangan mereka dan mengepung, mengawasi dengan saksama tanpa bersuara sedikitpun. Di dalam Sekte Awan, Grandmaster, ini buruk. Lin Fan akan bertemu dengan makhluk tertinggi dari ras kuno. Seru Meng Hengtian dengan cemas. Saat Grandmaster Yun mendengar kata-kata ini, wajahnya langsung berubah. Bukankah ini hanya mencari kematian? Namun, ketika dia melihat sosok di layar cahaya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah jengkel. Lin Fan berdiri di sana, wajahnya tenang sekarang. Kalian harus pergi dulu. Tinggal di sini saat ini adalah sesuatu yang dilakukan Lin Fan dengan sukarela. Meskipun berhadapan langsung dengan makhluk tertinggi dari ras kuno tidak diragukan lagi merupakan tindakan yang mencari kematian, dia tahu bahwa dia harus melihat makhluk tertinggi setidaknya sekali untuk memastikan kekuatannya. Mengenai Pangeran Aliansi Jahat itu, Lin Fan tidak terlalu peduli dengan orang itu. Yang bisa dia katakan hanyalah, nasib buruk bagi orang ini. Para makhluk dari ras sucubus menatap Lin Fan dengan perasaan kagum yang muncul di hati mereka. Sebenarnya, kita semua bisa pergi bersama. Zi Yun menawarkan. Dia tahu bahwa Raja Manusia di hadapannya ini benar-benar kuat. Namun, makhluk tertinggi dari ras kuno itu terlalu kuat. Pria ini jelas bukan tandingannya. Tidak apa-apa, makhluk tertinggi dari ras kuno selalu merahasiakannya selama ini.
Faktanya, bahkan makhluk dari ribuan ras tidak tahu seberapa kuat makhluk tertinggi itu. Sejak aku naik ke dunia suci kuno, aku telah diganggu oleh ras kuno sepanjang waktu. Tentu saja, aku harus melawan ini. Hari ini, aku akan melihat apa yang disebut makhluk tertinggi ini. Meskipun aku mungkin bukan tandingannya, dia pasti harus mengeluarkan usaha jika dia benar-benar ingin membunuhku. Lin Fan menjawab, jika kamu tahu bahwa kamu bukan tandingannya, mengapa kamu bersikeras untuk tinggal? Pemimpin ras Sucubus bertanya, tidak dapat memahami maksudnya. Jika dia tahu bahwa dia jelas akan kalah, mengapa dia begitu ngotot untuk tetap di sini? Itu karena aku ingin mengidentifikasi seberapa kuat ras makhluk tertinggi dari kuno ini. Selama aku tahu kekuatannya, aku akan memiliki harapan untuk mengetahui bahwa aku dapat membunuh makhluk tertinggi ini suatu hari nanti. Lin Fan menjawab dengan tenang. Lin Fan sangat marah tentang semua ini. Memikirkan bahwa satu ras makhluk tertinggi dari kuno dapat bertindak begitu sombong tentang segalanya. Jika dia dapat mengetahui apa yang terdiri dari pihak lain bersama dengan bantuan sistem, dia pasti akan dapat membunuh pihak lain melalui informasi itu. Lebih jauh, siapa yang tahu apakah sesuatu yang baik akan muncul dari pertemuan itu nanti. Itu juga bukan hal yang mustahil untuk dikatakan. Meskipun peluangnya kecil, peluang itu tidak sepenuhnya nihil. Cepatlah pergi. Jangan tinggal di sini lebih lama lagi. Pangeran aliansi jahat juga akan segera tiba. Saat dia tiba di sini, aku mungkin tidak akan bisa menahannya. Lin Fan melanjutkan, hati-hati, makhluk-makhluk ras Sucubus itu tidak ragu-ragu. Seketika, mereka menghilang dari tempat mereka berada dan melesat ke kejauhan. Pada saat ini di wilayah terjauh dari Istana Awan Hitam duduk seorang pria yang mengenakan jubah merah, dengan sikap yang angkuh dan perkasa. Dia dikelilingi oleh sekelompok gadis yang menggerahkan. Semua gadis ini sangat genit, karena mereka membelai setiap bagian tubuh pria ini. Pria ini menyeringai jahat, tangannya yang bersih dan putih itu membelai gadis-gadis yang berdiri di sampingnya juga. Ketika dia mengerahkan sedikit lebih banyak kekuatan, gadis-gadis ini mulai mengerang dengan nada rendah di sekelilingnya. Pangeran, makhluk-makhluk ras Sucubus telah melarikan diri. Seorang bawahan melaporkan sambil bersujud di tanah. Lari, kemana mereka bisa lari? Tidak kusangka makhluk-makhluk ras kuno itu berani mencuri mainan pangeran Anda di sini. Alasan mengapa pangeran Anda bergegas ke sini adalah agar makhluk-makhluk ras kuno menyerahkan mainan saya. Tidak kusangka makhluk-makhluk ras Sucubus ini memiliki beberapa kemampuan untuk dapat melarikan diri sendiri. Dan sekarang, mereka berpikir untuk melarikan diri dari pangeran Anda di sini sekali lagi. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa pangeran Anda adalah seseorang yang dapat mereka hindari dengan mudah? Pangeran aliansi jahat terkekeh. Pangeran, bagaimana makhluk-makhluk ras Sucubus itu bisa dibandingkan dengan kita? Siapa tahu, mungkin, alasan mengapa mereka dilepaskan adalah karena makhluk-makhluk ras kuno lelah mempermainkan mereka. Seorang gadis di samping pangeran aliansi jahat berkomentar dengan nada cemburu. Saat pangeran aliansi jahat mendengar ini, dia tersenyum aneh. Apakah kau mencoba mengatakan bahwa pangeranmu di sini telah dijadikan suami yang tidak setia? Pangeran, kau sangat nakal. Saat gadis itu mendengar ini, dia menunjukkan ekspresi ketakutan. Segera, dia menepuk dada pangeran dan mencoba menertawakannya. Apa yang kau tertawakan? Pangeran aliansi jahat mengulurkan telapak tangannya dengan jari-jarinya terentang. Seketika, gadis itu dipaksa berlutut di depan lututnya. Cahaya merah terang menyala, dan dia langsung berubah menjadi mayat kering. Apakah kau pikir kau seseorang yang dapat menusuk pangeranmu di sini? Pangeran aliansi jahat menghancurkan mayat ini saat dia berkata dengan nada muram. Gadis-gadis di sekitarnya menggigil kedinginan. Seketika, mereka mulai melayani pangeran aliansi jahat dengan lebih bersemangat. Kejar mereka, kejar lebih keras. Mereka ingin lari, kita lihat apakah mereka punya kemampuan untuk melakukannya. Pangeran aliansi jahat memerintahkan. Baik, pangeran. Bawahan ini menundukkan kepalanya untuk memberi hormat. Namun, tepat pada saat ini, seluruh istana mulai bergetar. Awan hitam yang mengelilingi istana terbelah oleh satu kilatan cahaya terang. Siapa yang berani menghalangi jalan pangeran Anda di sini? Pada saat ini, wajah pangeran aliansi jahat langsung berubah saat dia bangkit dari tempat duduknya. Wajahnya dingin saat ini karena matanya dipenuhi dengan amarah yang membara.
Tidak disangka akan ada seseorang yang tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Pangeran, ada makhluk hidup yang menghalangi jalan kita. Bagus, bagus. Keluarlah dan lihat siapa yang punya nyali untuk menahan istana pangeran Anda di sini. Pangeran aliansi jahat itu menyingkirkan jubahnya dan melangkah keluar. Saat dia melangkah keluar, gadis-gadis di belakangnya tampak telah kehilangan setiap esensi, semangat, dan vitalitas dalam tubuh mereka saat mereka berubah menjadi mayat kering. Metodenya kejam dan jahat. Tubuhnya diisi ulang dengan mencuri inti orang lain. Yang ditemuinya bab 629, tak terduga akan sekecil ini. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Sejujurnya, Lin Fan adalah seseorang yang memiliki dendam yang besar terhadap orang kaya. Hal ini terutama berlaku untuk pangeran aliansi jahat ini. Awalnya, dia sama sekali tidak memperhatikannya dengan saksama. Namun, ketika istana awan hitam terbang di atas kepalanya, Lin Fan menyadari bahwa istana awan hitam ini adalah senjata Dao kelas atas. Dia adalah orang terkaya yang pernah ditemui Lin Fan sejauh ini. Kekayaan macam apa yang harus dimiliki makhluk dari ribuan ras agar mereka dapat memiliki senjata Dao di tangan mereka? Tak perlu dikatakan, mungkin hanya segelintir dari mereka yang mampu membelinya. Bagaimanapun, makhluk dari ribuan ras tidak dapat membuat senjata mereka sendiri. Jika mereka menginginkan harta karun, mereka harus merebutnya dari rahang makhluk ras kuno. Tak terbayangkan bahwa pangeran aliansi jahat akan mengendarai senjata Dao kelas atas sekarang. Ini berarti aliansi jahat pasti cukup kuat. Makhluk-makhluk dari ras sucubus telah meninggalkan tempat ini. Tentu saja, Lin Fan tidak bisa membiarkan pangeran aliansi jahat mengejar mereka. Oleh karena itu, ia menggunakan satu pedang kehendak untuk membelah awan hitam yang menyelimuti istana ini seketika, memperlihatkan bentuk sebenarnya dari istana ini. Gambaran dari keterampilan bawaan ras sucubus dikirimkan ke mata makhluk-makhluk dari ribuan ras. Saat istana itu muncul di depan mata mereka, semua makhluk terkejut. Nama terkenal dari pangeran aliansi jahat ini cukup mengejutkan bagi beberapa makhluk dari ribuan ras. Ia tidak hanya kuat, metodenya juga kejam. Hal yang paling menyakitkan adalah bahwa pangeran aliansi jahat ini hanya akan menargetkan makhluk-makhluk perempuan. Tidak hanya itu, ia akan menghisap mereka ke dalam mayat-mayat kering setiap kali. Metode-metode ini terlalu kejam, jauh, terlalu kejam, dan, untuk berpikir bahwa Raja Manusia Bajingan itu akan melangkah maju dan menghentikan pangeran aliansi jahat di jalannya. Hati mereka dipenuhi dengan harapan. Mereka ingin Raja Manusia Bajingan itu membunuh pangeran aliansi jahat ini secara brutal. Siapa yang berani menghalangi jalan pangeran Anda di sini? Pada saat ini, pintu-pintu istana yang berkilau keemasan itu terbuka dengan keras. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya meledak darinya, menyebabkan langit dipenuhi dengan kelopak bunga yang beterbangan. Pangeran aliansi jahat, yang mengenakan jubah merah, berjalan keluar dengan gemilang. Dia berdiri tegak di kehampaan dan menatap Lin Fan. Apakah kau yang menghalangi jalan pangeranmu di sini? Pangeran aliansi jahat bertanya dengan tegas. Tatapan matanya yang menyeramkan itu sedang mengamati Lin Fan saat ini. Dia tidak tahu latar belakang makhluk hidup ini di sini. Tidak kusangka dia berani menyerang istananya. Apakah orang ini sudah lelah hidup? Lin Fan melirik sekilas ke arah pangeran aliansi jahat. Dewa surgawi level 7, semua dalam satu. Kuat, sangat kuat. Bahkan Raja Berdaulat Wei bukanlah tandingannya. Namun, ini adalah jenis kekuatan yang akan memberinya keberanian untuk mengejar ras kuno dan menuntut makhluk ras sucubus kembali. Meskipun secara luas diketahui bahwa ras kuno adalah penguasa dunia suci kuno, terus terang saja, kekuasaan masih lebih penting daripada itu. Pangeran aliansi jahat memiliki senjata Dao kelas atas dalam kepemilikannya. Oleh karena itu, kekuatannya bukanlah sesuatu yang dapat dihadapi oleh makhluk surgawi level 7, semua dalam satu. Lin Fan tidak mengalihkan pandangannya ke pangeran aliansi jahat. Sebaliknya, aura itu masih terlempar lebih jauh ke kejauhan. Dia bisa merasakan aura melangkah melalui kehampaan dan menuju ke arahnya dengan cepat. Jantung Lin Fan berdebar sangat cepat saat darah segar di tubuhnya bergemuruh. Makhluk tertinggi dari ras kuno, kejam. Ini adalah karakter yang sangat mengerikan. Dia begitu kuat sehingga dia bisa membuat orang-orang marah. Hati Lin Fan sangat gugup saat ini. Namun, pada saat ini, jalan ini adalah sesuatu yang dipilihnya. Bahkan jika dia ditipu, dia harus menanggungnya.
Alasan mengapa dia menyerahkan setetes darahnya yang segar kepada makhluk ras sucubus adalah agar dia bisa meninggalkan jalan terakhir untuk dirinya sendiri. Bahkan jika dia benar-benar dipukuli sampai babak belur oleh makhluk tertinggi dari ras kuno, dia masih bisa melalui kelahiran kembali melalui darah. Pangeran Anda di sini bertanya kepada Anda. Apakah Anda tuli? Pangeran aliansi jahat marah sekarang. Dia telah menyadari bahwa makhluk hidup ini mengabaikannya. Orang ini sama sekali tidak menghormatinya. Siapa dia? Dia adalah pangeran aliansi jahat yang terkutuk. Dia adalah eksistensi yang menguasai hampir semua orang. Tidak hanya itu, kondisi kultivasinya sangat mengguncang bumi. Bahkan di dunia Sein kuno, dia adalah eksistensi yang hanya bisa digambarkan sebagai sombong. Dia memerintah semua semut dari ribuan ras. Dengan satu gagasan tentangnya, dia dapat dengan mudah merenggut nyawa mereka jika dia mau. Tapi, untuk berpikir bahwa makhluk hidup akan mengabaikannya sekarang, bagaimana mungkin ini tidak membuatnya marah seperti ini? Semua makhluk hidup yang mengelilingi dan menonton layar saat ini bisa merasakan simpul di perut mereka. Ya, memang benar bahwa pangeran aliansi jahat itu kuat. Namun, semua itu tidak akan berarti apa-apa begitu makhluk tertinggi dari ras kuno tiba. Pangeran aliansi jahat ini bertindak begitu kurang ajar saat ini. Namun, ini akan menjadi cara dia akan mati secara tragis di sini. Itu sudah pasti. Apakah kalian tidak melihat bagaimana Raja Manusia itu mengabaikannya? Jelas bahwa orang yang akan datang nanti pastilah makhluk tertinggi dari ras kuno. Raja Manusia itu baru saja mengakui dengan mulutnya sendiri bahwa dia bukan tandingan makhluk tertinggi dari ras kuno. Lalu, mengapa dia memilih untuk menunggu di sini sampai kedatangan makhluk tertinggi? Bukankah Raja Manusia itu sudah menjawabnya? Motifnya adalah untuk melihat wajah dan kekuatan sejati dari makhluk tertinggi dari ras kuno. Apakah ada di antara kalian yang tahu seberapa kuat makhluk tertinggi dari ras kuno? Pada saat ini, semua sekte dan semua Sangrila mulai berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Mereka semua tahu bahwa kejadian hari ini akan menjadi pendorong moral. Namun, hal yang membuat mereka khawatir adalah jika Raja Manusia itu tidak sebanding dengan makhluk tertinggi, bagaimana dia bisa mempertahankan hidupnya nanti. Sialan, pangeran aliansi jahat tidak tahan lagi. Seketika, dia melesat turun dari atas istananya dan langsung menuju Lin Fan untuk membunuh. Tidak kusangka kau akan mencari kematian seperti itu. Kalau begitu, pangeranmu di sini akan mengabulkannya. Pangeran aliansi jahat meraih dengan tangannya. Seketika, tangan berdarah itu berubah menjadi sekumpulan tulang putih. Di bawah cahaya terang yang menyilaukan, cahaya itu memancarkan cahaya cemerlang seolah siap untuk menembus segalanya. Lin Fan berdiri di sana tanpa bergerak sedikit pun. Dia sama sekali tidak peduli dengan serangan pangeran aliansi jahat. Saat ini, dia hanya peduli dengan makhluk tertinggi dari ras kuno. Tidak ada hal lain yang penting dalam menghadapi itu. Pergi ke neraka, dentang. Genggamannya yang seperti cakar mendarat di dada Lin Fan. Namun, seolah-olah baru saja menghantam pelat logam, suara dering terdengar. Lin Fan mengusap tangannya dan langsung mengaktifkan bare nudity. Dalam sekejap mata, pangeran aliansi jahat menyadari bahwa tubuhnya terasa dingin, dan bongkahan dagingnya menerima embun beku yang penuh kasih dari angin sepoi-sepoi yang sejuk di luar. Pada saat yang sama, pangeran aliansi jahat sama sekali tidak percaya bahwa keahliannya tidak akan berpengaruh sama sekali setelah mendarat di tubuh pihak lain. Faktanya, pihak lain bahkan tidak bergerak sedikit pun. Ini sama sekali tidak masuk akal bagi pangeran aliansi jahat. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia menundukkan kepalanya dan menyadari bahwa tidak ada sehelai benang pun yang tersisa di tubuhnya. Wajahnya berubah sangat mengerikan. Saat makhluk dari ribuan ras yang sedang menonton layar cahaya melihat ini, mereka hampir memuntahkan seteguk darah dari mulut mereka. Tidak disangka semuanya akan berubah seperti itu. Pada awalnya, mereka mengira bahwa pertempuran yang menakutkan pasti akan terjadi antara Raja Manusia dan Pangeran Aliansi Jahat. Tetapi mereka tidak menyangka hal-hal akan berubah menjadi dramatis seperti itu. Haha, lihat penis kecil Pangeran Aliansi Jahat itu. Seberapa kecil itu? Jika aku tidak melihat dengan saksama, aku bahkan tidak akan bisa mengetahuinya sama sekali. Aku khawatir Pangeran Aliansi Jahat bahkan belum tahu bahwa makhluk dari ras sucubus menggunakan keterampilan bawaan mereka untuk mengirimkan semua gambar ini kepada kita dari ribuan ras, kan? Kemampuan Raja Manusia itu sangat kuat.
Lin Fan berbalik untuk melihat pangeran aliansi jahat. Ia kemudian menggelengkan kepalanya pelan, tidak kusangka akan sekecil ini. Sebagai seorang pria, tidak mungkin pangeran aliansi jahat bisa menahan penghinaan seperti itu. Beraninya kau memperlakukanku seperti itu. Namun, biarlah, selama aku membunuhmu di sini hari ini, tidak akan ada orang lain yang tahu tentang ini. Ini adalah titik lemah bagi pangeran aliansi jahat. Tidak ada orang lain yang pernah tahu tentang ini, bahkan gadis-gadis yang mengelilinginya. Itu karena saat mereka mengetahuinya, saat itulah mereka akan berubah menjadi mayat kering. Satu-satunya cara agar orang lain tidak mengetahuinya adalah dengan tidak pernah ada sejak awal. Bisakah kau melihat apa itu? Lin Fan menunjuk dengan jarinya ke titik cahaya terang yang mengambang di langit. Tiba-tiba, titik itu terbuka menjadi layar. Di layar ini adalah keadaan terkini pangeran aliansi jahat saat ini. B. Bakat bawaan ras Sucubus. Saat pangeran aliansi jahat melihat gambar ini, wajahnya berubah dan tampak seburuk mungkin. Ya, kurasa makhluk dari ribuan ras pasti sudah tahu tentang ini sekarang. Lin Fan menjawab, dasar, bangsat, kalau begitu, aku harus membunuh setiap makhluk hidup dari ribuan ras yang sedang menonton ini sekarang. Wajah pangeran aliansi jahat tampak mengancam saat matanya bersinar dengan niat membunuh yang tak terbatas. Kurasa kau tidak punya kesempatan itu lagi. Sebentar lagi, makhluk tertinggi dari ras kuno akan tiba di sini, dan aku kira kau akan mati di sini saja. Lin Fan menjawab dengan acuh tak acuh. Makhluk tertinggi dari ras kuno. Wajah pangeran aliansi jahat berubah sesaat. Namun, dia tertawa terbahak-bahak segera setelahnya, dasar sialan. Beraninya kau mencoba menipuku. Bagaimana mungkin makhluk tertinggi dari ras kuno bisa sampai di sini? Ini adalah kebohongan yang bahkan tidak akan dipercayai oleh anak berusia 3 tahun sama sekali. Tidak kusangka kau bisa mengatakan omong kosong seperti itu. Dia ada di sini. Pada saat ini, wajah Lin Fan membeku. Tubuhnya tegak saat aura melonjak ke surga. Pada saat yang sama, wajah pangeran aliansi jahat berubah saat dia melihat ke kejauhan. Ekspresi awalnya yang marah berubah pucat pasi. Dia bergumam tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bab 630, jangan lupa merampok bahkan di ambang kematian. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Hari ini, semuanya akan menjadi nyata. Jantung kecil Lin Fan berdebar kencang. Sekarang, jika itu orang lain, mereka mungkin sudah ketakutan setengah mati sekarang. Bahkan jika itu Lin Fan, dia sekarang mulai menggigil tak terkendali. Meskipun, ini adalah getaran antisipasi. Terus terang, ini adalah jenis kegugupan yang akan dialami seseorang ketika akhirnya bertemu dengan bos raksasa yang berkali-kali lipat lebih kuat dari dirinya sendiri. Saat Lin Fan melihat bagaimana pangeran aliansi jahat saat ini, dia tercengang. Bukankah reaksi orang ini agak berlebihan? Dewa Maha Kuasa, tolong ampuni aku. Entah bagaimana, pangeran aliansi jahat berlutut di tanah sekarang. Tidak hanya itu, dia bahkan tidak mengenakan sehelai pakaian pun di tubuhnya, dan hanya bersujud dengan marah tanpa henti. Suara dentuman terus-menerus dari pangeran aliansi jahat menyebabkan tanah yang kokoh tampak seolah-olah akan terkoyak entah bagaimana. Sekarang, seluruh kepala pangeran aliansi jahat dipenuhi darah. Mengingat kekuatannya sebagai makhluk surgawi tingkat 7, keadaan all-in-one, bahkan jika dia menghancurkan tanah seluruh dunia suci kuno hingga berkeping-keping dengan koltolnya, itu seharusnya tidak menyebabkan sedikit pun kerusakan pada tubuhnya. Namun, tidak mungkin dia berani menggunakan kekuatannya untuk melindungi tubuh fisiknya saat ini. Bagaimanapun, ini adalah makhluk tertinggi dari ras kuno yang mereka bicarakan. Pangeran aliansi jahat benar-benar terperangah saat ini. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mengapa makhluk tertinggi dari ras kuno tiba-tiba turun ke tempat ini? Dia bahkan tidak akan mulai meragukan bahwa momentum mengerikan yang melonjak itu bukan dari makhluk tertinggi dari ras kuno. Bagaimanapun, dia telah melihat sepasang mata yang sedang melihat ke bawah ke seluruh dunia dari momentum yang melonjak yang mendekat. Itu adalah kekuatan yang hanya dapat ditemukan dari makhluk tertinggi dari ras kuno. Tuhan makhluk tertinggi, tolong selamatkan hidupku, tolong selamatkan aku. Tolong. Pangeran aliansi jahat adalah seseorang yang benar-benar sombong dan arogan. Namun, pada saat ini, kesombongan tidak akan melayaninya sama sekali. Selama dia bisa hidup, itulah kebenaran yang sebenarnya.
Semua makhluk dari ribuan ras yang mengelilingi layar cahaya pada saat ini menahan napas dalam keheningan. Bagi semua makhluk ini adalah pertama kalinya mereka akan melihat makhluk tertinggi dari ras kuno. Meskipun makhluk tertinggi itu sendiri belum muncul, sepasang mata di kejauhan itu sudah cukup untuk membuat jantung mereka berdebar kencang. Beberapa makhluk yang lebih pengecut dari ribuan ras sudah mulai gemetar ketakutan. Adapun pangeran aliansi jahat yang terus bersujud tanpa henti, mereka telah lama melupakannya. Lagi pula, satu-satunya hal yang mereka khawatirkan saat ini tidak lain adalah makhluk tertinggi dari ras kuno. Di suatu tempat di kedalaman ruang dan waktu, di dalam tempat yang tampak seperti neraka. Kepala istana, Pesang Pangeran telah bertemu dengan makhluk tertinggi dari ras kuno. Pada saat ini, seorang bawahan yang mengenakan baju besi hitam legam melaporkan dengan cemas. Apa? Di singgasana permata itu duduk sosok yang diselimuti kabut hitam. Meskipun wajahnya tidak dapat dilihat dengan jelas bahwa dia sepenuhnya terkejut mendengar berita itu. Bagaimana mungkin anakku bisa bertemu dengan makhluk tertinggi dari ras kuno? Pada saat ini, sosok itu melompat berdiri. Namun, dia jatuh kembali ke kursinya dalam keadaan tak berdaya. Awalnya, senjata dao tingkat atas milik pangeran aliansi jahat itu melayang pelan di langit. Namun, saat roh senjata di dalam merasakan aura yang luar biasa hebat ini, dia langsung mendarat di tanah. Berwujud seorang pria berjubah hitam, dia mulai bersujud di tanah dengan marah seperti yang dilakukan pangeran aliansi jahat saat ini. Aura yang hebat sekali. Lin Fan berdiri di sana saat tubuhnya menggigil tak terkendali. Bukan karena dia takut, hanya saja aura ini terlalu menekannya seperti gunung raksasa, membuatnya tak berdaya untuk melawan. Guru, makhluk tertinggi sedang mendekat. Anda harus berhati-hati. Si Guang adalah orang yang paling mengenal makhluk tertinggi. Ini adalah aura yang telah dideritanya selama 1000 tahun. Setiap kali dia merasakan aura ini, itu adalah bentuk siksaan baginya. Tuan, biarkan aku keluar. Biarkan Raja Pelatihmu berduel dengannya selama 300 ronde dan buat dia jinak dengan perawatan terapi kejang listrikku. Raja Pelatih Petir berteriak dengan gembira. Melihat ekspresi gembira di wajah Raja Pelatih Petir, Lin Fan juga jengkel. Siapa di dunia ini yang memberinya kegigihan seperti itu? Orang ini menjadi sangat gila karena memikirkan bisa berlatih sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak repot-repot memeriksa kekuatan pihak lain, bukan? Lin Fan menatap ke kejauhan dengan tatapan terpaku. Dia bertekad untuk memverifikasi kekuatan makhluk tertinggi dari ras kuno. Raja Manusia Sialan, Lin Fan. Jadi, kau semut baru, iya. Namun, karena kau telah membunuh beberapa juta makhluk ras kuno milikku, aku akan membuatmu mati di sini hari ini. Sebelum makhluk tertinggi dari ras kuno itu tiba, suaranya terdengar lebih dulu. Suara ini mirip dengan guntur, menggelegar dan menyebabkan seluruh dunia berguncang karena kekuatannya. Bahkan, seolah-olah kekosongan itu tidak dapat menahan gelombang kekuatan ini, mereka mulai pecah terus-menerus. Satu suara yang dapat menyebabkan kekosongan itu terkoyak, kekuatan semacam ini terlalu mengerikan. Melihat pemandangan ini, Lin Fan tidak dapat menahan diri untuk mengakui bahwa dia masih jauh dari level ini. Makhluk tertinggi dari ras kuno itu tidak layak menyandang namanya tanpa alasan. Meskipun aura ini cukup kuat, bukankah seharusnya dia hanya muncul begitu saja? Jika dia keluar dan membunuh yang mulia begitu saja, maka yang mulia akan, baiklah, mengakui kekalahan. Namun, sekarang setelah waktu yang lama berlalu dan dia masih bersembunyi, apakah dia mencoba untuk berpura-pura juga? Lupakan saja, dia bisa keluar sesuka hatinya. Yang mulia sudah selesai menjadi penonton di sini. Pada saat ini, Lin Fan mengalihkan pandangannya ke Pangeran Aliansi Jahat dan menyeringai sejenak. Pangeran Aliansi Jahat benar-benar hancur di dalam hatinya saat ini. Saat makhluk tertinggi dari ras kuno berbicara, dia bahkan lebih panik. Ketakutan, rasa takut yang belum pernah dia alami sebelumnya menemukan jalan masuk ke dalam pikiran Pangeran Aliansi Jahat. Pangeran Aliansi Jahat, berapa lama lagi kamu akan bersujud? Lin Fan datang di hadapan Pangeran Aliansi Jahat dan tersenyum. Kamu, jangan bicara padaku sekarang. Sekarang makhluk tertinggi dari ras kuno ada di sini, kita semua akan mati. Jangan berdiri di sampingku. Pada saat ini, Pangeran Aliansi Jahat tidak berminat untuk bertindak kurang ajar dan sombong. Bahkan,
Ucapannya pun mulai terbata-bata. Kakaulah yang membawa Lord Utmos Being ke sini. Jangan menyeretku ke dalam masalah ini. Tolong pergi. Aku memohon padamu. Tolong pergi. Pangeran aliansi jahat tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari nanti dia akan terseret ke dalam masalah oleh manusia. Tidak ada orang lain di tempat ini saat ini. Karena itu, selain orang ini, siapa lagi raja manusia yang disebutkan oleh Utmos Being itu? Kebencian. Kenapa dia harus memilih waktu seperti itu untuk muncul di tempat ini? Tidak bisakah dia datang sedikit lebih lambat? Kalau saja dia datang sedikit lebih lambat, dia tidak akan bertemu dengan Lord Utmos Being seperti ini. Cincinmu itu kelihatannya lumayan bagus, iya. Bagaimana kalau kau berikan saja itu? Lin Fan melihat ke-10 cincin penyimpanan yang berkilau dan berpendar di tangan Pangeran Aliansi Jahat. Saat ini, dia ingin sekali mendapatkannya. Kau gila, ini, kau bisa memiliki semuanya. Semuanya, aku akan memberikan semuanya padamu. Cepatlah pergi dan jangan berdiri di sampingku. Ini adalah makhluk tertinggi dari ras kuno yang sedang kita bicarakan. Pangeran Aliansi Jahat benar-benar bingung sekarang. Tanpa ragu-ragu, dia mengambil semua cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke Lin Fan. Sikap arogan di wajahnya sudah lama hilang sekarang. Yang menggantikannya adalah ekspresi memohon. Dia memohon pihak lain untuk tidak berdiri di sampingnya. Jika makhluk tertinggi dari ras kuno berpikir bahwa mereka bersekongkol, dia pasti akan melakukannya. Lin Fan tidak menyangka bahwa makhluk tertinggi dari ras kuno akan begitu menakutkan di mata makhluk dari ribuan ras. Memang, ini sangat tidak terduga. Lin Fan mengangkat bahunya dan berjalan perlahan ke arah senjata Dao kelas atas itu. Sudah ada kesadaran yang melekat pada senjata Dao kelas atas itu. Oleh karena itu, ia dapat berkultivasi sendiri. Melihat bagaimana manusia itu berjalan ke arahnya, roh senjata itu juga ketakutan setengah mati. Lin Fan tersenyum acuh tak acuh. Memanfaatkan sikap panik roh senjata, Lin Fan menyerapnya ke dalam Firdausnya sepenuhnya. Meskipun Pangeran Aliansi Jahat sangat marah saat melihat pemandangan ini, ia tidak berani mengambil tindakan apapun saat ia terus bersujud. Ia hanya bisa berharap bahwa makhluk tertinggi dari ras kuno akan menganggapnya sebagai kentut dan membiarkannya begitu saja. Namun, Pangeran Aliansi Jahat tahu bahwa itu pun memiliki peluang yang sangat tipis. Mengenai lari atau apapun, pikiran itu bahkan tidak pernah terlintas di benak Pangeran Aliansi Jahat. Berlari di hadapan makhluk tertinggi dari ras kuno. Bukankah dia akan mati lebih cepat dengan cara itu? Boom! Tepat pada saat ini, ledakan itu terdengar. Kekosongan itu mulai meletus berulang kali saat sebuah sosok muncul di depan semua orang dalam sekejap mata. Aura yang mengamuk mengurung semua orang di dalamnya. Ini adalah kekuatan tertinggi di sini.